tunggu temenku. Halo, Internetnya lebih kok. udah belum Zah? Gimana? Putus-putus nggak Zah, Zah? apa kabar? Hai. Baik, apa kabar? Udah berapa tahun kita nggak ketemu, Teh? Iya bener ya ampun udah 2 tahun. Masa sih? Dari 2016, 17, 18, Udah 19, udah lebih ya? 4 Oh, udah tahun. 4 tahun ya ampun. Ya ampun Lagian iya 2016 bener. juga nggak Gimana lama kabarnya ketemu. Zahra? Hah? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya ampun, jadi teman-teman T1 kita tuh dulu satu kampus, satu fakultas, tuh satu apa kita aduh aku nggak bener ya dulu ya di BEM ya. Satu satu organisasi. Satu Si Zahra organisasi, tuh satu ketua bidang. organisasi aku. Asik. Aduh. Gimana nih, Tas? Itu berarti minggu lagi libur kamu sekarang libur. Libur terus sampai hari Senin. Kamu juga ya? Aku udah dari tanggal 1 udah nggak oper lagi. Oh iya, Beda. udah mau kuliah ya? Ya, insya Allah ya, doain ya. Bingung Amin, ini amin, visanya. amin, amin. Amin. So, selamat datang buat teman-teman. Selamat bergabung. Halo. Katanya videonya kesendat-sendat katanya. Kak Zara Iya videonya kesendat. benar-benar. Video aku. Halo Aduh, les. semuanya. Namaku Tessa, sekarang lagi au pair di Denmark. Sama, Oh, aku juga kenalan. Ya, nah, emang kemarin nggak kenalan ya? Ya, nama aku Zahra. Aku sekarang lagi gak jelas baru ngapain di selesai. Jerman lagi. Ya, ya Baru ampun. selesai open di Jerman. Iya, iya. Jadi kita mau sharing-sharing soal au pair di Jerman sama au pair di Denmark. Di Denmark Itu. kan. Mungkin Terus aku mulai dulu au pair itu sebenarnya apa iya, kali ya? Buat iya ya bagi yang boleh para boleh. yang belum tahu ya. Mm-mm. Jadi au pair itu sebenarnya pertukaran budaya, di mana kita ini sebagai au pair datang ke rumah host family, bisa di negara-negara kayak Denmark, bisa di Jerman, ada juga di Belanda, di Belgia. Terus nanti kita kayak ngebantuin mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama yang berhubungan sama anak. Terus nanti kita juga bakal dapat uang saku, uang les bahasa. Kalau di Denmark juga dapat tiket pesawat juga. Kalau dari Jara ada yang mau ditambahin nggak? Sama sih uang saku, terus uang les, terus uang transportasi kita di Jerman, Oh, dapat juga. sama iya, emang di sana nggak dapet ya? Enggak. Ya dapat uang, tapi selama kita les sih. Jadi dapatnya misalnya aku les 3 bulan, Buat ke jadi tempat les. selama 3 bulan itu kita dikasih tiket itu. Terus apa Mm-mm, lagi ya? mm-mm, Cuman kalau tiket pesawat tuh tergantung keluarganya sih. Kalau misalnya mm-mm. keluarganya ada yang ngasih, ada yang minjemin, ada yang enggak ngasih. Gitu. Kalau di Iya. Jerman. Tergantung. Zara kenapa dulu mau ikutan au pair, Zah? Terus Aku tuh tau au pair, aku tuh tau au pair dari kamu tahu. iya ya, Iya, sama. jadi pas lagi kuliah kan ngobrol-ngobrol, terus aku bilang aku mau daftar beasiswa, terus kamu bilang enggak, aku mau daftar besok, mau langsung au pair, kata kamu gitu. Terus aku langsung nyari au pair apaan tuh gitu, ternyata taunya dari kamu Iya ya, pertama atau aku lupa ya. Masa ya? waktu itu Iya itu lama pas banget. aku udah di Jerman apa belum pas bilang gitu? Iya, kamu udah pengen banget ke Jerman, selalu Jerman, Iya ya. hanya Lupa, Jerman. lupa. Ya aku kan sebenarnya datang ke Jerman awalnya FS dulu ya, yang relawan Mm-mm. dulu. Itu setahun, terus emang tertarik buat lanjut kuliah. Cuman waktu itu di yang kampus yang aku pengen ini tuh belum belum bukan ada belum ada beasiswa. Aku tuh nggak nanya ya. Jadi aku udah daftar tuh beasiswa, udah daftar Mm-mm. kuliah, udah diterima. Cuman aku tuh nggak nyari-nyari informasi kalau di sana ada beasiswa. Pulang lah tuh ke Indo, ceritanya mau nyari beasiswa di Indo. Tapi ternyata sulit. Ah, Apalagi soalnya karena si jurusan ini tuh ya asing gitulah. Maksudnya eh bukan yang bisa didapetin beasiswa dari Indo lah gitu. Terus kayak aku mhm. mencari cara gimana caranya nih bisa balik lagi gitu ke Jerman. Udah nyobain buat lanjut BFD, kan habis FS itu bisa BFD ya. Ternyata kalau daftar dari Indo, misalnya habis FS mau daftar dari Indo BFD nggak bisa. Aku coba Oh, mencari cara, tapi aku seperti curhatan yang aku tulis di IG, aku tuh iya, nggak iya. mau au pair gitu dulu karena apa ya? Kayak bukan aku banget lah gitu. Aku karena bukan wanita yang rajin.
Oke. Ya, Terus aku wanita rajin. iya, ya nggak tahu sih, maksudnya kayak aku nggak bisa deh au pair gitu kan. Iya, iya, Cuman ya iya. karena nggak ada jalan lain ya, ya aku iseng aja dulu, iseng banget lah, kayak nggak niat gitu daftarnya. Ya tujuannya ya itu Tahu-taunya biar, malah dapet visanya ya. iya ternyata dapet. Terus apa? Biar, tapi aku udah bilang ke GF aku gitu. Tapi aku pengennya aku les buat persiapan kuliah gitu. Aku pengennya ini pengen itu. Terus ya mereka suportif. Akhirnya udah berangkat gitu. Ya jadi teman-teman Zahra tuh punya Waduh, buku, waduh, aku udah baca dipromosi. bukunya. Bukunya tuh tentang Apa waktu tuh? dia FS Shot atau FSJ. Kalau di bahasa Jerman mah bilangnya FS Shot ya. Kalau bahasa Iya, Indonesia mah FSJ. FSJ. Iya, intinya mah kerja sosial Zahra tuh waktu dulu pernah di Jerman. Terus baru habis itu au pair karena masih pengen pengen kuliah ya. Iya, Buat iya. ini lah ya, buat batu loncatan gitu lah ya. Nah, kalau kamu kan udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun nggak Udah sih? mau 2 tahun, udah mau dua Iya. tahun. Betah banget. Udah 2 tahun lagi. Sebenarnya sih enggak. Ini kalau Iya di kalau Denmark bisa 2 tahun ya au pairnya ya? 2 tahun, Denmark sama Norwegia bisa 2 tahun. Hmm. Oh iya, Mm-mm. tapi kamu sebelum Denmark tuh Norwegia, cerita deh gini, kenapa bisa au pair, kenapa kamu bisa Iya, jadi iya. au pair? Nah, Iya, jadi dulu kan aku pas masih kuliah tuh kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kamu ngasih tahu aku tentang au pair ini. Nah, dulu tuh waktu aku lulus kuliah, pokoknya maunya dapet beasiswa aja kan ya. Terus udah tuh hmm, daftar, udah dapet letter of acceptance juga. Tapi pas hmm, beasiswanya belum lulus waktu itu. iya, iya. Terus ternyata aku tuh udah punya satu folder gitu buat backup kalau seandainya nggak dapet beasiswa. Terus langsung Hmm. teringat si Zahra pernah ngomongin au pair. Terus aku Ya aku langsung lupa jadi semua. beneran aku tahu au pair dari kamu tentang. Terus aku bingung Iya, kenapa sih Zahra nggak mau nyari beasiswa, maunya au pair gitu kan. iya, iya. Ya udah jadinya aku apa namanya coba-coba carilah ya. Maksudnya Hmm, daripada aku pusing gak dapat dapat beasiswa, terus malah jadi sedih gitu kan. Jadi aku hmm, pokoknya aku tetap pengen ke Eropa. Tadinya tuh pikirannya hmm, cuma kayak pokoknya mau ke Eropa, mau jalan-jalan gitu lah ya, mau keluar dari Jakarta setahun gitu. iya. Terus aku dapet au pair tuh pertama di Swedia. Jadi di Swedia itu kalau kalian baru pertama kali au pair tuh negara yang menurutku paling mudah karena nggak pakai sertifikat bahasa di Swedia. Ah, Terus Inggris pun ya enggak? Bahasa Inggris enggak? enggak. Jadi sama sekali nggak pakai sertifikat bahasa. Yang Yang penting penting wawancara dapat lancar. yang penting dapat keluarga asuh, terus juga aplikasi visanya tuh nggak ada yang perlu dilegalisir. Jadi aku tuh aplikasi visa kan ijazah kita udah dalam bahasa Inggris kan ya, ijazah Iya. kita kan dua bahasa. Jadi udah Hmm, tinggal semuanya di submit online. enak banget Jadi ya. tuh jadi di Swedia tuh gampang banget, tapi aku nunggu visanya 5 bulan. Oh, Nunggu visa lama. di Swedia tuh 5 bulan. Jadi aku tuh Udah pertamanya kayak tuh lupa aja ya. iya, jadi tuh pertama tuh waktu itu masih kerja kan, lagi Hmm, ngajar. Jadi kayak aku tuh bisa dibilang ikut au pair karena pelarian karena belum dapat beasiswa itu sih. hmm, Terus pas ternyata ngejalanin, ternyata banyak cerita, banyak teman-teman au pair yang kayak ngejadiin au pair tuh sebagai batu loncatan. Kalau di Jerman kan juga banyak banget programnya kan ternyata. iya, iya. Nah, jadi kayak malah jadi gimana ya, malah tadinya yang cuma kayak kepikiran traveling, malah kepikiran kayak, oh ternyata mungkin bisa nabung, buat, atau enggak bisa batu loncatan kuliah, gitu sih Hmm, pertamanya waktu ikut au pair tuh. Makanya iya. betah, karena ada tujuan sih. Kalau nggak ada tujuan juga pasti udah Udah kaget mulai kan, mulai culture nanti. shock. Udah kena Iya, iya. culture shock. Hmm. Hmm. Asal awalnya berarti ke Swedia dulu ya. Ke Swedia. Cuma aku Berarti waktu itu nggak. cuma 3 bulan di Swedia. Mm-mm. Oh, nggak berarti nggak pakai bahasa. Ya kan kalau Jerman tuh harus ada sertifikat bahasa Jerman. Hmm. Terus, ya misalnya kita harus biaya dulu buat les gitu ya. Hmm. Terus harus biaya lagi buat terjemahan dan segalanya Tes gitu. bahasa, harus biaya Iya, tes bahasa. iya, terus bahasanya mahal lagi kan. Kalau di Swedia nggak perlu, kalau di Swedia nggak perlu biaya tes bahasa, Hmm, nggak perlu biaya hmm, les, cuma ya itu dia, tadi nunggu visanya tuh lama. Terus Terus dari habis UPEN nggak banyak program kayak di Jerman. Kalau di Jerman kan emang awalnya susah nih kayaknya nih. Tapi hmm, sertifikat bahasa kamu tuh bisa kamu pakai terus. Kalau iya misalnya sih. kamu mau kuliah tuh kamu bisa kamu pakai. Kalau di Swedia kan nggak ada apa-apa. Jadi ya kalau udah Tapi selesai kamu ya nggak mau mau nggak kuliah mau di pulang. Swedia? Kamu nggak Kenapa? mau kuliah di Swedia? Waktu itu aku tuh udah apply sebenarnya, cuma di Swedia itu mahal banget. Oh iya Mahal sih. banget kuliahnya. Ah, Tuh. Terus kenapa jadi ke Denmark? Jadi ke Denmark karena aku di depan. Jadi tuh ceritanya, Sudah. kalau sekarang udah bisa ketawa, waktu itu sedih banget.
Iya Waktu itu sih. sedih banget. Kayaknya kalau Heeh. cerita aku nggak perlu deh tes. Kamu mendingan cerita aja kenapa bisa. Aku Iya, lempeng cerita banget. aku terlalu dramatis. Iya Cerita iya aku kamu aja. terlalu dramatis. Jadi tuh aku Gimana gimana. karena waktu itu tuh kan ke Swedia intinya pengen traveling gitu ya, pengen jalan-jalan di Eropa. Tapi Bagus banget tiga nggak sih bulan. dia? Kenapa? Bagus banget tes dia. Bagus sih, karena masih alam banget gitu kan. Nah ini ya salah satu keuntungannya, negara-negara Skandinavia kayak Swedia, Denmark, sama Norwegia, ini kan tadi ada yang nanya tuh bahasa pengantarnya apa tuh, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang di jalan nih ya, walaupun ketemu nenek-nenek gitu ya, itu nenek-neneknya bisa bahasa Inggris. Oh Terus enak kalau banget sih. ya kalau misalnya tiba-tiba kita hilang gitu atau gimana ya, ya gitu kan, Cari terus kita tiba-tiba ngomong bahasa Inggris tuh orangnya bakal bisa langsung jawab pakai bahasa Inggris. Kalau di Jerman kan, kalau kita nggak ngomong bahasa Jerman tuh kayak lu harus ngomong kamu bahasa tinggal di kita mana gitu kan. ya, Iya, kayak kamu harus gitu. ngomong bahasa kita. Kalau di Swedia, di Denmark, di Norway itu nggak ada yang pakai bahasa, boleh pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus ya udah tuh aku jadi tadinya tuh aku mau diikutin sama host familyku tuh ke Norwegia. Cuma karena satu dan lain hal, beda ekspektasi, mereka kayak lebih nyari orang yang bisa cleaning-cleaning gitu sih. Hmm. Terus kayak aku kan lebih main sama anak banget kan, kayak main-main sama anak, ngajak mereka ke taman. Ternyata mereka tuh maunya lebih dari itu gitu. Jadi pas mereka pengen pindah ke Norway itu, mereka langsung putus kontrak. Terus aku masih idealis gitu kan, ih gue belum jalan-jalan, belum ngeliat Menara Eiffel, masa gue mau pulang ke Indonesia gitu kan. Oh waktu tiga Langsung lah bulan itu. aku, iya cuma 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kamu di Depak gara-gara mereka udah nggak butuh. Iya, udah tidak membutuhkan aku lah, jadi aku diusir dari rumah mereka ya, diusir dari Swedia. Emang selama 3 bulan itu Sekarang kamu nggak ketawa dapat kalau itu libur? mau sedih. Selama Kenapa? 3 bulan itu nggak dapat libur? Dapet, justru pas aku diusir itu aku lagi di Jerman. Jadi dia ngusirnya kayak lewat WhatsApp gitu. Sebel banget. Iya benar 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 Jahat lewat banget. lewat WhatsApp gitu. Jadi dia terus ya udah deh aku karena aku masih pengen di Eropa kan langsung cari-cari host family. Nah ini buat yang mau nyari host family ternyata tuh kita tuh bisa nyari host family nggak cuma lewat Au Pair World karena aku dapat Oh host iya family benar cepet betul. banget malah dari Facebook. Oh gitu. Oh jadi kamu dapetnya Dari dari Facebook. Facebook bukan Opera tuh. Iya, jadi misalnya nih mau jadi au pair di Jerman, jangan cuma cari Hmm. lewat Au Pair World, tapi kayak misalnya cari di grup Facebook kayak Au Pair in Deutschland gitu Deutschland. misalnya. Ntar ada grup Facebooknya kan, atau misalnya Hmm. kayak Au Pair in Denmark, nanti ada grup Facebooknya. Terus kalau kita join, itu banyak host family yang nyari au pair, atau banyak au pair yang cari host family, terus kayak harus aktif. Dan aku akhirnya waktu itu dapat di Copenhagen tanpa harus pulang dulu ke Indonesia gitu sih. Perpanjang visanya di mana tuh kalau kayak kalau itu kan istilahnya beda pindah negara gitu ya? Hmm. Langsung. Itu Jadi aku kalau dari Swedia itu kan setelah aku diputus kontrak, aku punya waktu 2 minggu kan buat cari keluarga hmm. asuh. Aku nggak dapet di Swedia, nggak dapet di Hmm. Swedia. Terus akhirnya dapet di Denmark, langsung apply visa, dapet gitu. Wah, itu deg-degan nggak sih Gitu. selama 2 minggu itu? Iya deg-degan banget kan juga nyari host family-nya nggak mungkin bisa secepat itu kan. Tapi Iya, dan untungnya sih nyari yang waktu itu baik dapet. juga bisa secepat itu. Bener banget ya. Wow. Begitu. Terus apa lagi? Iya, jadinya aku pindah ke Denmark sampai sekarang udah mau 2 tahun di Denmark. Oh iya, proses Gitu. daftarnya tuh gimana? Berarti kamu dapet di Facebook tuh terus kamu kamu kontak gitu langsung. Jadi kalau di Denmarknya agak ribet sih. Paling yang agak ribetnya karena kita tuh harus nge-translate akte lahir kita ke bahasa Inggris. Oh ya, akte lahir. Oh, harus pakai akte lahir. Iya, seingat aku harus pakai akte lahir. Terus kayak paspornya juga harus difotokopi semua halamannya, harus dikasih lihat ke imigrasi, semua halaman, semua Semua halaman banget. Mm-mm. kalau kosong Walaupun kosong, difoto juga. walaupun kosong, walaupun kosong. Iya beneran, walaupun kosong, langsung dikasih ke mereka semua. Tapi kalau yang Swedia kamu dapat dari Opera World atau dari Facebook? Dari Facebook. Oh, semuanya kamu dapat dari Facebook. Iya, Terus makanya kamu kalau ada daftar. yang nanya, pasti aku kasih tahu Facebook buat nyari host Oh, family. lebih cepat ya. Misalnya karena orang-orang Mm-mm. sering buka gitu. Mungkin Opera World harus bikin akun. Mungkin itu Iya, yang. Oh ya kalau dari aku sih dulu mungkin karena nggak niat ya. Aku tuh niat nggak niat sih sebenarnya. Jadi aku cuman dari aupair.com sama Aupair World. Cuman heeh. rajin gitu setiap hari aku nge-spam banget ya, nge-messagein semua keluarga. Iya, Terus aku memang cuman benar. kayak ini doang gitu. Aku message sehari maksimal ya 10 aja 10 keluarga 10 Mm-mm. keluarga. Terus habis itu Sehari.
sehari. Waduh, banyak banget. Ini disangka ini ya, ntar disangka apa gitu ya. Cuman ya soalnya karena aku pakai kerudung ya, jadi orang tuh udah kadang susah gitu loh nyarinya ya kadang ya. Nah, akhirnya tuh aku sampai lupa gitu siapa aja yang aku kontak juga aku udah lupa gitu Mhm. kan. Ada sih beberapa yang kontak, cuman biasanya tuh misalnya anaknya berkebutuhan khusus gitu. Jadi karena aku di situ bilang aku dulu pernah FS Shot di sekolah berkebutuhan khusus, jadi mereka mungkin ini berpengalaman kali ya. Mhm. Cuman kalau dibaca gitu ya kerjanya kayak susah banget gitu karena ya harus Kerjanya berat. on-site. Kerjanya berat gitu. Terus atau enggak aku pokoknya pilih-pilih banget lah kalau dia nggak mau ngasih aku Mhm. les B2 atau C1 aku nggak mau. Ah, oke 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 oke. Nah, akhirnya tuh dapat GF aku yang sekarang tuh dia orangnya ini sih apa ya pokoknya karena dia ngelihatnya kamu tujuan ke Jerman tuh apa gitu, kamu cita-citanya apa, karena dia ngelihat itu akhirnya dia mau bawa aku mau pilih aku gitu. Ah, oke Cuman oke oke. kan masalahnya itu karena efek apa ya, aku pernah efek shot, ada pernah ini di Jerman, dan aku kan ngajuin visa baru kan di Indo gitu. Nah itu dia jadi lama gitu prosesnya. Biasanya kan 2 minggu ya. Ini aku sampai 3 bulan buat biar Wow, bisa lama juga kerja. ya. Itu sih palingnya kalau misalnya ada teman-teman yang nanya abis FS shot pulang ke Indo terus mau au pair bisa nggak? Bisa, cuman mungkin akan lebih lama. Iya, terus aku dengar juga malah kayaknya mungkin bisa ditolak gara-gara kalau misalnya udah FS Shot kan berarti udah belajar bahasanya nggak sih? Maksudnya udah Hmm, belajar budayanya kayak tujuannya pasti apa kan gitu kayak ya? iya pasti pertanyaan kan ngapain au pair lagi kan kalau misalnya udah. Heeh. Tapi aku waktu Mm-mm. itu jujur tahu tes, aku nggak apa ya, mungkin karena aku noting lulus ya, aku kayak udah bodo amat gitu, diterima ya udah gitu, Oke. nggak diterima ya yang udah ini aja ya. Pas wawancara tuh ya ditanya kayak biasa ya keluarganya gimana, terus Hmm. nomor HP kayak gitu-gitu, terus ditanyain kamu pernah FS shot ya, iya, terus sekarang mau ngapain, ya aku sih apa, mau kemarin kan udah sampai B1, aku pengen lebih bisa lagi biar aku nanti bisa mengajarkan bahasa Jerman tuh dia ke orang-orang Indo. Cuma aku nggak bilang aku bakal langsung balik, aku cuma bilang ya ya nanti aku pengen ngajarin itu ke Mhm. Mhm. anak-anak di Indonesia, aku bilang gitu Iya, aja. iya, iya. Jadi terus ya udah. Aha. Mm-mm. Oke, 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 oke. Kalau di Swedia sama di Denmark itu kita kayak dapet form isian gitu yang agak tebel gitu sih. Terus nanti dikasih pertanyaan juga kayak kamu kenapa mau ikut au pair dan emang disarankan untuk nggak bilang kalau kayak pengen stay terus di Eropa setelah au pair karena biasanya kayak ditolak gitu. Ya ya apa. Terus sama level pendidikan juga dilihat kan karena dia maunya kayak emang kita niat au pair karena tuh kayak berhubungan gitulah sama apa sih namanya keinginan kita tuh berhubungan lah maksudnya bukan cuma karena sekedar karena terkadang ada juga cewek-cewek dari negara Asia lain yang menjadikan au pair ini mungkin sebagai kayak karir malah bukan malah jadi bukannya malah buat batu Program. loncatan Iya, iya atau atau malah enggak buat bukannya buat program kayak kerja cari gitu. pengalaman benar malah jadi karir buat mereka jadi mereka mau Karena saring-saring gitu karena mungkin gitu. ya kan di sini au pair dapat uang saku gitu. Mungkin dibandingin di negaranya ya, dibanding negara kita juga apa, gaji Lumayan. UMR iya ya lumayan kayak, jadi mungkin ya mungkin oke. Mm-mm. Oh mereka itu alasannya. Iya. Terus kalau misalnya kan kalau di Denmark sama di Jerman kan beda nih Zah, kita pasti dapat uang sakunya gitu-gitu kan Oh beda. iya, iya. Kalau Hmm, kalau dari kamu sendiri, kamu kan kalau di Jerman dapat biaya pesawat, visa gitu gimana kamu waktu itu? aku lupa. Kalau visa aku, visa tuh berapa ya dulu, 100 berapa, 90 60 euro, euro. 60 euro, iya 60 60 euro. euro. Lupa banget. Visa 60 euro, terus tiket pesawat Heeh. karena aku nggak, emang keluarga ini emang dari awal bilang nggak ini ya, nggak akan ini tiket pesawat, terus aku tiket pesawat enggak. Cuman dapat uang, cuman enaknya nggak tahu sih beda-beda ya tiap keluarga, aku dapat uang saku normal sih 260 euro kalau di Jerman per Mm-mm. bulan. Terus biaya lesnya kan 50 euro, temanku ada yang cuma 50 euro sekali, tapi kalau aku karena 3 bulan ya udah jadi 50 euro per bulan. Oke, oke. Terus Oke, oke, oke. Jadi ada yang 50.000 sekali, 50 euro sekali les, nggak dibayar-bayarin lagi gitu ya. ya Ada juga kalau yang aku 50 euro tuh sebulan. Oh, lumayan lah nggak ya. tahu sih, tergantung, pokoknya tergantung keluarganya sih kalau itu. Terus enaknya tuh
Aku daftar lesnya di apa ya? VHS apa VHS itu punya punya kotanya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita au pair dapat diskon. Aku misalnya harusnya bayarnya 200 berapa Mhm. jadi 150 gitu. Terus kalau Oke. misalnya dari kota tuh pokoknya suka ada Angebot, ada diskon-diskon gitu deh kalau buat au pair. Jadi ya tetap masih bisa bayar lah. Dapat les, dapat buat itu juga bis 30 euro per bulan. Dari host family kamu? Yang dari host Lumayan, family. lumayan sih. Lumayan Iya. banget. Terus Mhm. ya normal lah versi apa? Asuransi. Mhm. Terus apa ya? Ya kalau au pair tuh kan karena kita tinggal di keluarga, kalau aku bandingin sama FS Shot ya, kalau kita tinggal Mhm. di keluarga, makan di sana, sampai kebutuhan pribadi pun aku dibeliin gitu sama mereka. Jadi kayak uang saku itu tuh bener-bener Utuh. bersih gitu loh. Mhm. Iya utuh banget, nggak kepakai sama sekali. Bahkan aku bilang, aku baru 2 bulan tuh langsung langsung kan habis itu langsung summer ya, aku 2 bulan di sana. Langsung kaya. Tuh langsung ya, langsung aku pakai jalan-jalan karena Langsung itu sih. auto tajir. Iya langsung tiba-tiba. Karena kalau FSO tuh kismin banget ya. Maksudnya FSO kan Iya, harus iya. bayar makan sendiri gitu. Jadi Heeh, harus benar-benar. benar-benar nabung lah gitu. Ke itu sih Iya, enaknya. iya, benar-benar. Terus apa lagi? Aku nggak pegang catatan itunya masa tes. Jadi aku lupa yang Jadi pertanyaan. pokoknya kalau misalnya masalah tiket pesawat kan biasanya kan kalau yang paling mahal buat teman-teman dari Indo kan yang paling mahal tuh tiket pesawat ya. Kalau Iya di iya. Jerman tiket pesawatnya mah ditanggung sendiri ya, ditanggung Tergantung sendiri. keluarga. Tergantung Kecuali keluarga ada sih. yang mau bayarin gitu kan. Ada yang mau bayar atau nggak Mm-mm. mereka pinjemin. Jadi mereka pinjemin dulu, Ah, jadi gaji pertama di apa di gaji berapa dipotong. dipotong bulan gitu. Mm-mm. Hmm. Zara kemarin pakai agen nggak ke au pairnya? Enggak, aku daftar Nggak sih. sendiri. Pokoknya aku Mm-mm. cuman cuman au pair World sama au pair ada kan au pair.com gitu ya. Udah Ha-ah. aku kirim-kirimin pesan aja yang rajin. Yang rajin Mm-mm. Mm-mm. Iya, gitu. iya, iya. Kalau aku dulu di Swedia, kalau jadi Swedia sama Denmark tuh aturannya agak beda. Kalau di Mm-mm. Swedia itu uang sakunya 3.500 krona atau Itu berapa? sekitar kenapa? 3.500 krona tuh berapa? Mungkin sekitar 5 jutaan lah ya. Karena satu satu Swedish krona itu cuma 1.600 rupiah. Berarti kalau 260 euro berapa rupiah ya? 260. 3 juta 4 jutaan. Oh iya, 3 juta 4 juta. Mungkin Iya, gedean gitu. Swedia dikit lah ya. Oh, Tapi iya. dipotong pajak kalau di Swedia tuh Hah? pajaknya Oh, ada. 30%. Ya ampun gede. Terus jadi Jujur, jujur. dari Nah, 5 juta tapi itu terus iya, terus terus lanjut. tapi nanti bisa dapat pengembalian pajak atau tax return. Oh, gitu. Terus Iya, kalau iya. Tapi misalnya kamu di dapat Swedia, dapat balikannya yang pas kamu pindah. enggak, enggak. Karena aku 3 bulan kan, jadi malah agak ribet gitu sih. Terus Oh, tapi jadi di Swedia ini nggak ada aturan apakah si host family ini harus ngebayarin tiket pesawat atau enggak. Nah, tapi host familyku kemarin langsung menginisiasi mereka bakal ngebayarin tiket pesawat plus ngebayarin juga visa. Jadi bisa dibilang kemarin aku berangkat tuh nggak modal itu lah ya. bener-bener nol Bisa, gitu ya. bisa Iya, dibilang cuma modal tiket busway sama Gojek ke Kedubes gitu doang. sama ke bandara enggak ke bandara diantar lah. Iya, iya. Oh, iya berarti Tapi kalau mm, tapi gimana? kalau di Denmark, host family-nya harus ngebayarin tiket pesawat pulang pergi. Wajib, Jadi wajib. Oh, benar. ya, jadi itu diinin sama pemerintah, diatur sama pemerintah gitu. Terus di Oh, Denmark juga lebih gede, dapatnya 4.350 Danish krona, atau kalau kursnya lagi naik setara dengan 9 sampai 10 juta rupiah per bulan. gede. Kamu langsung kirim uang ke keluarga. Langsung. Gaji supervisor. Eh, pas kata temenku pantesan 2 tahun betah. Aku aja setahun tuh kayak udah Iya, menatap kapan ini beresnya nih, kapan beresnya. sama. Cuman ya, ini pesan dari aku ya. Kalau di Denmark itu kayak aku bilang ada beberapa cewek-cewek dari negara Asia lain yang menggunakan ini karena gede banget kan Iya, iya, iya. uang sakunya. Mereka ngejadiin ini tuh karir. Jadi Iya, iya. mereka au pair bertahun-tahun. Au pairnya tuh mungkin habis Oh, dari ya. Denmark. Ya kalau mereka dapat visa terus dan habis dari Denmark, habis itu loncat ke Norwegia, habis itu loncat ke Belanda, loncat ke sini, loncat ke situ karena emang buat karir terus.
Jadi mungkin Oh, mereka lanjut au pair kan kalau di Denmark boleh sampai 30 tahun kan. Ya udah panteng aja terus sampai 30 tahun tuh. iya iya salah sih sebenarnya. Iya, Iya, jadi mesti punya tujuan sih. Kalau misalnya ya. dijadiin karir kan sayang ya. Maksudnya kayak Iya sih. sebenarnya kan bisa, kita kan bisa Tujuannya. kayak misalnya aku pribadi kayak pengen nabung biar bisa kuliah di Jerman kan. Karena kalau misalnya di Jerman kan kuliahnya gratis kan, cuma aku harus punya spare konto kan Iya betul betul. dalam. Nah, jadi salah satu alasan kenapa aku betah di Denmark karena aku mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk ke Nip. Jerman. tapi tapi ini banget apa recommended banget buat semua orang misalnya kayak teman-teman di Indo gitu ya Iya. kan selama ini kesulitannya di Jerman tuh harus bahasa dulu gitu kan Mm-mm. harus dulu sekarang kalau bahasa Inggris kan ya bahasa Inggris bisa lah ya gitu kan Mm-mm. ya seenggaknya ya tadi cara kamu tadi ke Denmark dulu nabung dulu terus kayak kamu kan sekarang lagi belajar otodidak itu ya bahasa Jerman ya Iya, aku juga terus belajar kalau bahasa mau Jerman lanjut otodidak. kuliah Mm-mm. kalau mau lanjut kuliah ya udah gitu nanti udah Mm-mm. kayak raya udah kayak Ayo, lebay banget. Tapi bisa gitu. ya gitulah. Tapi di Denmark ini kekurangannya itu tadi banyak eh, yang menggunakan au pair ini juga kayak lebih ke bagian cleaning-cleaning gitu. Jadi kayak harus pilah-pilah banget keluarga asuh gitu supaya jangan sampai dapat keluarga asuh yang zong. Karena pertama kali Polos-polos aku ke Denmark, aku kan au pair baru gitu ya, kayak naif gitu kayak polos-polos apa sih? gitu kan Iya polos kan, ya ampun au pair doang bakal kenapa? Ternyata aku zong banget za di keluarga asuh pertama aku tuh yang di bener-bener di di apa gitu Denmark kan aku pindah kan itu aku pindah berkali-kali masa au pairku ini tidak lancar teman-teman itu hmm. ceritanya. Hmm. Jadi aku pas dapat pertama kali au pair di Denmark tuh ya keluarga asuhku tuh kayak bener-bener cleaning banget. Aku nggak pernah main sama anak di keluarga asuh Serius yang beneran di keluarga asuh yang pertama bener-bener kayak beres-beres gitu-gitu dan ibunya tuh kayak perfeksionis banget gitu kan. hmm. Terus Jadi kayak beres-beres Indo sama orang luar tuh beda banget nggak sih iya, jadi kalau orang Indo kan nyapu ngepel selesai gitu ya. Kalau mereka tuh kayak standarnya kita sama standarnya mereka tuh beda ya kan? hmm. Harus yang Mm-mm. kinclong gitu nggak Iya, masa bersih-bersih aja harus efisien dan efektif. Dalam hatiku ya iya ampun lebay harus banget. mau Iya, kita kan efisien dan dinikmati gitu efektif. ya ngepel dinikmati Heeh. Jadi iya, jadi kayak ya udah terus aku pikir kayak ya dapat duit segitu tapi kayak aku nggak bisa mengembangkan diri gitu kan ya. ah iya benar Terus benar belajar bahasa Denmark juga kayak nggak bisa karena terlalu capek. Jadi aku keluar dari keluarga itu dan aku di keluarga aku yang sekarang, keluarga asuh aku yang sekarang berarti udah kamu udah berapa kali keluar gak sih ini yang ketiga dan ini yang terakhir. Mbak, Mbak. Iya, jadi aku ganti ganti terus sampai sekarang keluarga asuh aku yang sekarang ini udah bertahan bakal mudah-mudahan sampai aku udah tinggal sisa 3 bulan lagi lah 3 bulan 4 bulan lagi gitu. Jadi Soalnya aku ini aku mungkin pindah. ngelurusin kali ya. Jadi kan tujuan au pair itu tadi ya pertukaran budaya gitu. Cuman Mm-mm. selain alasan dari au pairnya yang melenceng, alasan dari keluarganya pun sekarang tuh udah Bener, melenceng juga nggak sih? Jadi bener, mereka ya, bener. kalau dulu seingat aku dulu pernah banget ikutan acara yang au pair itu gitu ya. Si keluarga itu tuh kenapa butuh au pair? Karena mereka emang butuh anaknya tuh apa ya, punya pengalaman yang lebih gitu, punya Iya, bersosialisasi iya. dengan orang yang lebih luas gitu. Tapi kalau sekarang emang ya mereka butuh yang buat bantuin di rumah gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi emang harus bener-bener pilih-pilih sih. Iya, dan sekarang-sekarang juga di Denmark kayak banyak diomongin apakah au pair ini bakal ditutup gitu kan, karena Hah, banyak sampai yang kayak gitu? iya, karena banyak yang menyalahgunakan. Susah banget. Aku juga pas waktu mau ganti host family itu, aku tuh wawancara sama banyak host family, jadi aku bener-bener kayak pilah-pilah banget, Hmm. bener-bener kayak pokoknya nggak mau terulang lagi, pokoknya ini yang terakhir. Dan di keluarga asuh yang sekarang, aku bener-bener bisa belajar bahasa Denmark, bahkan bisa belajar bahasa Jerman, jadi kayak bener-bener Punya bener-bener waktu. ibaratnya apa ya aku bisa ngembangin diri lah Hmm. nggak cuma ngebantuin mereka gitu. Hmm. Terus Di aku juga keluarga sering ini main kamu sama anak-anak kapan? gitu. Kenapa? Di keluarga ini sejak kapan? Udah dari Februari tahun lalu, udah setahun. Berarti ya misalnya seenggaknya di 2 tahun ini 1 tahun ini Iya kamu udah. bagi. Udah nggak mau lagi, udah nggak mau lagi. Kita Udah malah cukup bikin sudah. kita malah bikin yang nonton ini ya serem ya. Takut Enggak tapi sih. kan kalau maksud aku tuh menurut aku kayak terkadang tuh kita kalau misalnya lihat au Iya. pair gitu ya kelihatannya kayak cuma tentang Bahagia, senang-senang gitu kan, jalan-jalan. padahal kan pasti ada tantangannya kan. Iya, iya. Gitu sih. Dari kalau menurut aku sih lebih kayak membuka mata aja sih. Kalau ya emang Hmm.
ada keluarga asuh yang kayak gitu, tapi nggak usah khawatir karena ada juga yang baik. Makanya pas interview harus banyak-banyak tanya, Iya, terus harus betul. berani berani ngomong karena kita tuh kadang kayak takut kan. Kita kayak Orang Indo mungkin kan kita gak enakan gitu kan. iya mungkin kita tuh udah ada feeling kayak sama keluarga asuh aku yang di Denmark pertama itu aku udah ada feeling, cuma kayak masih takut terus kayak masih polos juga kan. Jadi kayak gimana ya? Terus habis dari keluar dari rumah mereka kayak lebih apa ya? Lebih bisa dibilang lebih bijak Negatif. aja lah memilih keluarga asuh gitu, jadi lebih Oh iya. milih-milih, terus lebih banyak tanya gitu, Kan udah tahu gitu ya. gitu sih. Nah, kalau yang paling bikin kamu kaget ketika au pair apa sih? Apalagi kamu tiga keluarga, tiga culture, tiga ya maksudnya pasti nemuin yang Itu paling di keluarga asuh aku yang pertama di Denmark sih, yang bersih-bersihnya tuh kayak gitu banget. Nggak semua orang Denmark kayak gitu sih, karena emang mereka perfeksionis aja sih sebagai keluarga. oh yang itu kamu cerita yang tangan kamu sampai melepuh gara-gara Iya, cuci karena tangan. dia tuh maunya kalau orang cuci tangan tuh cuci tangan banget, Zah. Kayak yang harus pakai 30 detik tahu nggak yang kayak Ya gini, kayak ya, gini, gini. gini gitu. Jadi cuci tangannya tuh kayak ya ampun, lebay banget pas aku ke keluarga asuh yang sekarang tuh kayak slow banget Heeh, gitu. heeh. Mm-mm. Gitulah. Anak-anak asuh aku juga kalau main sama aku kayak main di luar, main di rumput-rumput gitu. Ibunya biasa aja gitu. Iya, anak-anaknya Jadi gimana, Tes? tenang. Anak-anaknya gimana? Aku sekarang sama 3 sih. Kamu ada berapa kemarin emang? Waktu di Dua, keluarga asuh kamu? ada Ada dua. 2. Cuma aku tuh emang apa ya, emang dapetnya yang enak banget sih. Jadi Mm-mm. anak-anaknya super mandiri ya. Aku nggak, mereka 3 tahun sama berapa tahun? Aku lupa. 5 tahun sama 9 tahun. Terus emang mereka tuh udah terbiasa mandiri sama keluarganya. Jadi aku tuh nggak pernah yang harus apa sih bawa ke kamar mandi apa mandiin cebokin atau apa Iya, ya. nggak pernah kayak gitu sih, cuman jemput aja, antar jemput main udah. Mereka terus anak-anaknya juga nggak yang harus ditemenin main terus, enak sih anak-anaknya. Mm-mm. Kalau kamu gimana, ada Aku anak-anak paling lebih anaknya? ke yang nomor 2 terakhir aja sih. Karena masih umur 3 tahun sama 5 tahun. Mm-mm. Hmm, tapi nggak ada yang ini, soalnya ada gitu beberapa temen cerita yang kayak mereka dijajah sama anaknya. Enggak sih, jadi cuma emang hiperaktif yang paling kecil tuh hiperaktif banget sih. jadi kitanya harus banyak ini Gitu. ya, energi Mm-mm. keluar gitu ya. Iya Sama. benar. Sama kalau aku ini ya yang misalnya selain yang tadi ya yang kebersihan itu mungkin karena aku tuh bukan anak rumahan gitu kan. Jadi nggak terbiasa aja lah ya sama pekerjaan rumah gitu. Rumah. Ya, jadi kayak ya itu. Jadi ketika misalnya kayak aku udah beresin ini. Kamu belum beres, kamu ini udah diberesin belum ya? Udah kok. Kok nggak ngaruh Ya, tapi standarnya dia tuh beda sama standar kamu kan? ya, Kayak iya iya ya ngerti ngerti gitu. ngerti ngerti. Tapi dia ini sih apa slow gitu, nggak yang Mm-mm. kayak gimana ya udah dia bantuin juga. Terus aku jadi tahu gitu loh teknik teknik mengelap meja yang baik. Oh ya, iya iya ngerti ngerti ngerti. Ya memang Enggak, kayak aku di rumah keluarga asuh yang dulu sih. Kayak gitu. kayak DIY apa sih, life hacks gitulah dia banyak Mm-mm. ngajarin gitu. Sama yang paling susah buat aku tuh menerima orang datang ke hidup aku gitu loh. Jadi aku kan biasa di rumah tuh nggak apa ya namanya, kalau kalau pergi-pergian aja aku nggak, jarang izin gitu. Terus Mhm. saya aku ada di mana ya orang tua aku juga biasa aja. Terus bukan tipe yang harus terbuka ke orang gitu. Sedangkan keluarga ini tuh kayak hangat banget, apa-apa tuh harus diobrolin, Oke kalau punya oke. masalah harus diceritain. Nah, aku tuh malah terbebani gitu harus terbuka kayak gitu. Mhm. Cuman dari situ jadi banyak belajar, bener kalau dibandingin FS perubahan dalam diri aku sendiri gitu ya, kayak apa sih, emosi atau apa tuh bener-bener banyak belajar banget gitu, karena Aha. nerima orang, nerima ya hidup bareng orang lain gitu kan. Nah itu Mhm. sih yang, kalau Iya kamu iya. aman-aman aja mungkin Sama sih sedikit aku beda. juga kan, ya gimana ya dulu kan juga tinggal di kuliahan juga kayak ibaratnya ngurusin kebersihan diri sendiri aja kan. Begitu tinggal di rumah orang, walaupun kan emang au pair tuh emang bukan, maksudnya emang bukan pembantu rumah tangga, tapi kan kayak kita tinggal di rumah mereka, terus kita nggak bayar ini kan, nggak bayar apa, kalau Iuran bahasa Indonesia tabungan. tuh nggak bayar kosan ibaratnya lah ya, nggak bayar Iya, internet, nggak bayar air, pasti kan mau nggak mau masa ngebantuin bantuin mereka gitu kan. kan. Iya kan, jadi kayak ya gitu, maksudnya yang tadinya ibaratnya mungkin waktu ngekos gitu kan, bersihin kosan sih, kalau inget aja gitu misalnya kan, waktu masih kuliah gitu misalnya, Minggu tiba-tiba sekali tinggal gitu. di rumah orang, iya tiba-tiba tinggal di rumah orang, itu sih juga susah sih. Jadi kayak harus, apa ya,
ibaratnya kayak harus inisiatif aja sih. Nah, maksudnya kayak namanya juga numpang gitu kan. Sebaik-baiknya mereka ke kita juga kita harus kayak ya ngebantuin lah ya kehidupan mereka. Udah gratis internet, gratis Netflix gitu-gitu kan. Gitu sih. Ya, banyak lah ya kisahnya ya. Iya, iya. Apalagi yang udah 2 tahun sih itu kayak kisahnya Iya. udah panjang Udah. banget. Cukup sudah, cukup sudah. Terus ini tas aku waktu aku pernah lihat postingan kamu apa kamu nulis ya. Eh kamu tuh pas lagi au pair ada ikutan volunteer juga. Soalnya kalau di sini yang kalau udah au pair tuh bener-bener nggak bisa ikutan yang lain sih, Heeh, misalnya kerja heeh, heeh, atau ikutan kegiatan heeh. yang lain tuh nggak bisa gitu. Kok kamu bisa sih waktu itu? Bisa, kalau di Denmark boleh ikut volunteer. Jadi aku emang suka cari-cari volunteer gitu sih buat kayak ya buat kayak nambah-nambah pengalaman aja lah ya, sama biar nggak bosen kan Sabtu Minggu libur. Terus karena aku dulu kan pernah tahu rasanya di keluarga asuh yang kayak gitu gitu ya. Jadi aku emang kayak ibaratnya kayak lebih raise awareness aja lah kalau misalnya ya au pair tuh kayak gini, gimana cara ngadapin gini-gini kayak juga suka nulis-nulis blog gitu kan. Ya udah akhirnya aku tuh ketemu gitu sama satu cewek, dia dulu au pair di Denmark, terus habis selesai au pair dia itu dapat visa kerja di satu lembaga buruh, perserikatan buruh. Jadi yang Setelah kayak visa au pair. setelah au pair dia tuh dapat kerja di Denmark di lembaga buruh namanya di Denmark tuh Va og Arbejde. Jadi kayak apa ya perserikatan buruh-buruh kayak melindungi hak-hak pekerja lah termasuk au pair gitu. Kayak misalnya mungkin nggak tahu ya kalau misalnya di Denmark misalnya kayak mungkin si au pairnya ini belum dikasih uang sakunya atau mungkin bermasalah sama keluarga asuhnya. Nah si temen aku ini dia tuh ngebantuin di situ. Jadi kayak ada hotline, ada Oh, enak. hotline. Kalau misalnya au pairnya kenapa-napa, aku pernah ketemu bahkan au pair yang harus dipanggilin polisi karena dia sama hostnya nggak boleh keluar rumah. Jadi kayak Astaga. jadi karena aku peduli sama kayak gitu-gitu, aku coba ikut volunteer di kantor itu sama temanku ini Oh, gitu. jadi ini tuh kantor yang tadi ya, yang melindungi, ya misalnya satunya melindungi Hak-hak au pair. hak-hak pekerja gitu sih. Hak Jadi kayak pekerja. iya, jadi kayak ada hotline-nya atau enggak misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan kan terkadang tuh nggak semua orang ngebaca kontrak tuh penuh gitu ya. Kadang-kadang mungkin Iya, iya. orang males Dan baca nggak ngerti kontrak juga gitu ya. kan kadang. Heeh, jadi dia nggak paham peraturannya, nggak. Jadi ibaratnya dia di misal mungkin kayak harusnya dia libur, tapi dia nggak dapet libur, dia nggak pernah kok protes karena dia nggak tahu aturannya. Hmm. Nah, jadi kayak gini tuh dia ngejadiin kayak buat ngasih jawaban lah kalau misalnya dia tuh oper-oper tuh punya pertanyaan, kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu terjadi tuh. Soalnya kan kalau au pair kan kebanyakan lulusan SMA gitu ya, mesti dede-dede emas gitu kan. Banyak juga yang S1 sih sebenarnya. Oh gitu. Banyak juga yang S1 gitu. Kalau di Jerman mungkin kalau di Jerman tapi mungkin belum masuk lembaga ya, kayak Iya, misalnya beda AFA, beda ada. Hmm. Au Pair, FS sama Azubi kan kayak juga ngebantu ngejawab gitu kan kalau ada. Iya, iya, iya. Cuma kan kalau AFA kan bentuknya masih forum, kalau ini beneran di kantor, Iya, bener-bener udah bener-bener jadi di negara gitu ya. dan juga emang dibawahin juga sama pemerintah gitu. Hmm. Tuh, mungkin Gitu. semacam Depnaker perwakilan Indonesia ya, Kak, gitu katanya. Nggak tahu, Mungkin Depnaker. lebih kayak pengawas gitu kali ya, bukan Depnakernya langsung kayak pengawasnya aja kali ya. Gitu. Hmm. Dan selain itu juga di Copenhagen ada kayak website gitu buat volunteer. Jadi namanya Copenhagen Volunteer dan itu suka ada event. Misalnya nih eventnya tentang ada apa sih Saint Patrick's Day. Jadi kayak misalnya mau ada event di Copenhagen buat ngerayain hari rayanya orang-orang Irlandia Saint Patrick's. Hmm. Hmm. Jadi kayak kita boleh volunteer. Kita nggak bakal dibayar sih, tapi kita bakal dapet kayak misalnya souvenir, mungkin kayak dapet pin-pin dari Irlandia, Jadi terus boleh gitu bebas ya. akses masuk, dapat bebas akses masuk, atau enggak ada event kayak event tentang pameran coklat. Kita nggak dibayar kan volunteer, tapi kita dapat Hmm. kayak ini, dapat misalnya satu Iya, goodie iya, bag gitu isinya iya, coklat iya. semua. Coklat. Iya, iya. Jadi banyak pengalaman kan kalau kayak gitu. Ih, Gitu. seru Jadi banget boleh ya. Jadi volunteer. bener-bener kerasa banget nggak sih pertukaran budayanya tuh gitu. Tapi ya harus daftar. Kalau misalnya kita nggak daftar ya udah nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita kayak coba cari-cari bisa volunteer apa ya, gitu pasti bisa. Atau enggak volunteer buat homeless, orang-orang yang nggak punya rumah, itu juga ada gitu. Atau mungkin sebenarnya di Gimana? Jerman juga aku bisa-bisa aja ya kalau misalnya Mungkin maunya. ada, mungkin ada. Soalnya kan itu biasanya buat umum ya, maksudnya nggak kalau apa nggak ditanyain gitu apakah kamu au pair atau apa atau
Iya, tapi ada aturannya nggak sih kalau di Jerman boleh ikut tambahan ini, boleh ikut tambahan volunteer gitu? Kalau misalnya yang volunteer yang kayak face shot kayak gitu ya nggak boleh karena ya emang Ya itu mah kerjaan. ya kerjaan gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau mungkin kalau acara-acara umum kayak misalnya temanku suka ikutan kayak diskusi diskusi kayak gitu-gitu loh, kayak di apa Mm-mm. sih forum-forum gitu. Ya itu Iya, itu iya benar. boleh-boleh aja. Jadi emang sebenarnya tergantung kita ya. Iya, bisa Tergantung di kita mana mau aja sih. nyari-nyari mau sering googling, mau nyari. Cuman kalau aku waktu itu kekurangannya itu apa ya? Libur aku tuh cuma dapat libur sehari dalam seminggu Oke, itu. oke ya. Memang katanya jam kerjanya tiap harinya dikurangin gitu. Kan harusnya 6 jam ya. Lupa, harusnya 6 jam per 6 jam hari. sehari. Mm, 6 jam per hari. Nah, aku jadi 5 jam per hari kayak 5 gitu. jam. Oh, oke, Hmm. oke. Jadi aku dapat liburnya cuma sehari doang. Terus kan kadang libur sehari kadang kita pengen di rumah doang gitu kali ya. Ya udah, jadinya ya jarang, Mbak. Kalau dibandingin waktu FSC ya, au pair ini aku jarang banget sih jalan-jalan atau ngerjain apa gitu. Iya, karena uang sakunya juga kalau FSH lebih kan dari ya dari au pair. Iya. Iya, Iya jadi juga ya sih. cari-cari. Bahkan bisa volunteer di KBRI tahu Zah. Oh gitu. Iya, di Kalau waktu di KBRI aku aku nggak volunteer bisa ini. kayaknya au pair. Jadi pas hari raya Natal kan ada perayaan Natal Hmm. gitu kan aku volunteer juga. Oh, jadi panitia gitu ya? Jadi ya ngebantu-ngebantuin aja. Oh iya Jadi iya iya, iya. Kalau gitu volunteer boleh gitu. sih kayaknya. Kalau aku juga Mm-mm. waktu itu ya sering ikutan bantu-bantu gitu loh. Waktu FS Shop sih dulu. Ini ada yang agak sedikit kaget nih. Aku au pair udah 4 minggu cuma libur sekali. Kok bisa? Itu coba tanya. Iya, sedih. Coba ini sih apa ya? eh Tanyain aja kan kan ada vertraknya, ada kontraknya. Maksudnya di kontraknya gimana gitu. Tapi nggak mungkin Kalau kan 4 minggu udah cuma libur sekali, nggak mungkin banget. iya, Minimal seminggu sekali sih. iya. Dan Minimal itu tuh minimal seminggu kalau sekali. kalau seminggu sekalipun itu udah apa ya? Keinginan keduanya gitu. Nah, tapi aku ada pertanyaan nih. Kan kalau misalnya di Denmark, aku mau pindah keluarga, so aku nggak harus pulang. Kalau misalnya di Hmm. Jerman nih ada masalah, misalnya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya masalahnya udah terlalu kayak gini, misalnya kayak sampai aku nggak bisa libur, sampai kayak gitu, aku pasti bakal pindah. Tapi kalau misalnya di Jerman tuh susah nggak buat pindah keluarga? Enggak sih sebenarnya, karena emang banyak juga yang keluarga yang cari au pair ya. Justru lebih gampang kalau misalnya udah di Jerman terus mau extend family gitu. Kemarin kan yang gantiin apa? Yang gantiin aku au pair, dia juga ini keluarga keduanya dia gitu. Dan nggak sulit sih, cuman ntar dia kundigung di apa kundigung tuh? Dia Putus mengundurkan kontrak. diri, dia putus kontrak gitu dari Mm-mm. keluarga yang sebelumnya, terus bikin kontrak baru sama keluarga yang baru, udah tinggal Umelden. Umelden tuh jadi kayak kita laporan ke Rathaus, laporan ke kecamatan, aduh apa sih ya ke Rathaus, kayak kantor kecamatan gitu kalau kita udah Mm-mm. pindah. Sama mungkin nanti ke kantor imigrasi gitu bilang kalau visanya kan dia masih berlaku ya. Cuma nanti ada kayak ada kertas gitu kalau misalnya visa ini tuh berlaku dia bawa ke warga ini. Nah, nanti itu yang diganti itu doang sih. Nggak harus sampai pulang ke Hmm. Indo. Itu lebih gampang kayak cuma seminggu 2 minggu gitu juga Iya, udah iya, iya. langsung dapet. Karena banyak sih yang butuh. Cuman dapat Aha. yang baiknya itu sih. Iya, 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 iya. Ini aku kayaknya mau ini si Lulu Magno nih, soalnya dia kayaknya agak ini juga nih kayaknya sampai nggak libur banyak gitu. Kalau saran dari aku sih, kan aku juga ada corona, tetap dapat libur gitu, karena ya emang udah hak kita gitu. Ya udah kerja aku sampai Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu aku tetap libur gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kayak gitu ya, kalau aku pribadi mungkin bakal memikirkan buat pindah sih. Karena kalau sampai nggak dapet ruang buat diri sendiri tuh udah nggak nyaman lah. Apalagi kan kalau au pair kan setahun, kalau misalnya di Jerman setahun, di Denmark 2 tahun, itu kan bukan waktu yang sebentar gitu. Kalau misalnya sampai nggak dapet libur, itu udah kayak menurutku too much. Kalau aku sih ini apa ya? Kadang kita tuh salah dikomunikasi juga sih. Kalau waktu itu kan waktu aku lagi nyari au pair tuh mendapat banyak Mm-mm. curhatan dari berbagai au pair gitu kan. Iya. Terus akhirnya tuh ya mereka bisa baikan lagi sama keluarga itu ya dikomunikasi gitu. Mhm. Jadi Ya. mereka tuh nggak bilang kalau misalnya mereka tuh keberatan dengan kayak gini tuh. Mm-mm. Atau nggak misalnya gini, keluarganya nyangka dia ngasih libur gitu.
ternyata dia tapi si au pairnya ngerasa itu tuh bukan libur Bukan gitu. libur. Kadang ada juga yang gitu. Mungkin coba dulu dikomunikasiin, dia ngerasa nggak nyaman gitu, kayak apa? Ini haknya dia nggak dapat haknya gitu. Tapi kalau misalnya si keluarganya tetap ini ya gitu, tetap nggak baik ya udah mendingan pindah sih. Iya, bener-bener. Cuman Dikomunikasin kalau pindah, udah nggak ada jalan pindah keluar juga. ya mau nggak mau harus dipertimbangkan buat pindah keluarga asuh sih kalau menurut aku. Hmm, iya, Gitu. Kita mau coba jawab-jawabin yang ada di sini nih, Zah. iya, iya, boleh, boleh. Kamu ada ini ya? Aku ada pertanyaan nih buat Zara. Ini banyak juga Apa? yang nanya soalnya. Em, Apa? Sebenarnya ada kesulitan nggak sih kalau misalnya kita au pair berkerudung gitu misalnya? Kamu pernah nggak dapet kesulitan selama kamu di Jerman? Atau nggak misalnya gimana caranya kamu minta waktu sholat? Hmm. Misalnya lagi jaga anak atau gimana gitu. Nah, enaknya itu, mungkin kenapa akhirnya aku dibawa juga ya. Jadi si keluarganya ini punya background Muslim gitu. Mhm. Jadi Bukan mereka Muslim ngerti tapi kamu gitu ya? ya, jadi mereka tahu gitu kalau aku sholat, apa harus sholat, terus makanannya harus pilih-pilih kayak gitu ya. Eh kan cuman enaknya itu kan itu kita di rumah ya. Kalau Mhm. di rumah kan nggak yang sampai urgent banget. Kalau misalnya kita ninggalin kerjaan buat sholat gitu, Nggak nggak bakal ini kenapa-napa nggak lah ya. nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Terus banyak juga teman-teman aku yang di keluarga Jerman justru kalau misalnya orang Jerman yang bener ya, kalau yang di keluarga Jerman yang bener mereka tuh toleransinya kan tinggi gitu. Jadi kalau Benar, misalnya kita benar banget. mau sholat dulu atau misalnya mau apa dulu ya mereka ini sih nggak Mhm. apa ya, nggak mempermasalahkan itu asalkan ya Iya, keluarganya emang, makanya itu kita harus dari awal mengenali keluarganya kayak gimana gitu, apakah mereka tuh ntar toleransi atau kan ada juga yang benar. Kurang misalnya piknik. kurang piknik ya gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Bonn tuh orang-orangnya kan lebih, nggak tahu sih, menurut Terbuka. aku orang-orangnya lebih terbuka karena di sini lebih Mhm. banyak Auslandernya kali ya, jadi ya nggak masalah. Cuman Iya. kadang ada kayak puasa, paling pas kayak puasa ini apa ya, aku kan tugasnya masak ya. Mhm. Nah, mereka nggak Tantangan puasa buat kamu gitu. ya? Iya itu, mereka kan nggak puasa. Jadi mereka kayak, duh nggak enak ya, mereka makan nih, akunya puasa gitu. Iya. Paling gitu aja sih. Iya. Cuman kalau di keluarga yang Jerman, tergantung keluarganya lagi sih, Mhm. gitu. Iya, jadi tuh banyak yang kayak beberapa sih nggak banyak juga ada yang kayak kak aku mau au pair tapi aku takut kayak misalnya berkerudung nanti gimana apakah aku bakal disuruh buka kerudung gitu katanya. Kalau menurut aku sih kalau dari pengalaman aku juga di Denmark orang tuh nggak peduli sama agama gitu mostly ya. Iya, iya, Walaupun iya. misalnya Denmark itu eh, paling besar Protestan. Cuma ya udah kalau misalnya kamu ada yang ateis, dia nggak bakal kayak menuntut atau marah-marah gitu. Yang penting sih menurut aku komunikasi. Kalau Iya, iya. misalnya puasa ya udah bilang puasa gitu kan. Mereka Hmm. bakal ngehargain banget. Mereka nggak bakal kayak ini makan 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 gitu ntar gitu. Ya jadi kayak ya udah nggak apa-apa yang penting jujur gitu kan ya. Iya, Apapun iya. itu yang penting jujur sih. Keluarga aku juga kayak ya udah slow aja Iya, 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 iya sih. gitu. Aku sama ini juga nggak ada sih yang masalah-masalah kayak gitu ya. Maksudnya mau FS shot atau au pair, Mm-mm. karena itu sih, karena mereka tuh toleransinya tinggi sih. Benar, Jadi benar ya banget. aman-aman aja sih. Mm-mm. Justru ya itu ya, lebih ke nggak peduli kali ya. Iya, mereka udah ya terserah lah, iya terserah mereka, Heeh. terserah kalian gitu lah kalau di sini mah. Mm-mm. Jadi kayak mungkin lebih banyak orang yang kayak terbuka, karena mereka juga banyak yang gak beragama kan. Jadi mereka Hmm, juga nggak kayak nuntut orang lain atau gimana gitu sih harus kalau gimana? kalau dari yang aku lihat, Hmm. nggak pernah mempertanyakan ini itu gitu sih. Terus ini pertanyaannya udah mulai banyak banget. Apa kita Iya, coba iya cari? yuk yuk yuk. Tadi apa ya? Coba 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 cari-cari. coba coba coba. Daerah Jerman yang murah, Daerah Jerman yang murah? Jerman Timur, Eh, ya nggak sih? iya, NRW. Daerah Dari ini. Jerman Timur. Jerman Timur tuh ini ya, Berlin ya? Aku geografinya jelek. Tapi kalau menurut Jerman. aku mah yang penting dapat host family dulu ya nggak sih? Daripada musingin daerah mana. Iya sih. Iya, orang Ya makan tinggal. juga ditanggung host family. Iya sih, benar-benar juga. Kita Iya, nggak ini ngapain soal takut yang pusing? sama. Heeh. Kecuali mau Mungkin kuliah kalau tuh yang baru mikirin daerah. iya tempat tinggal Heeh. gitu-gitu. Mm-mm.
kayak apa ya? Mungkin Bayern ya yang lebih mahal tuh, daerah Bayern Munchen. mahal sih, iya Bayern. Munchen kan termahal. Iya. Tapi Munchen kalau termahal. daerah aku di NRW ya dibandingin ya Bayern yang lebih murah. Mm, 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 mm. Terus apa lagi? Mana lagi ya? Kita dulu kuliah di mana? Kita dulu di Kita berdua Unpad. sama Unpad jurusan MIPA. Aku fisika, dia Tessa kimia. kimia. Tes gimana tes sekarang masih ingat nggak? Parah banget nih. Ini Iya, kita di Unpad Bandung Coret. Kalau ada yang anak-anak Jatinangor, Universitas Pajajaran Jatinangor. ya selamat datang. Hmm. Selamat datang buat para ini pengkhianat MIPA. Mari bergabung bersama kami. Iya. Jadi opera itu sebenarnya salah satu ini juga ya, Zah. Apa? Escape kalau misalnya jurusan kuliahnya nggak jelas, nggak suka. Iya, iya, iya. Kamu nanti pengen kuliah apa, Tes? Aku tuh masih antara kuliah atau Ausbildung sih. Tapi yang penting pokoknya aku pengen ngejalanin FE-shot dulu aja. Kan dulu juga pernah punya pengalaman ngajar kan. Dan Kasih tau dong episode-nya di mana. iya, FE-shotnya dapat apa? Jadi si Zara ngebantuin aku rekomendasi gitu. Jadi aku dapat sama FE-shot tempatnya si Zahra dulu di mana namanya Bingenheim. Di Bingenheim di Di sekolah. Hessen. Iya, di sekolah Nama ya. nama Bundeslandnya Hessen. Jadi ntar aku FE-shotnya bulan September gitu. Dan ngajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Seru lah tes pokoknya. Iya, mm-mm. Roller coaster ntar hidupnya. Iya. Kenapa? Nanti hidupnya kayak roller coaster. Tiap hari Oh, dapat gitu. anak yang macam-macam. Iya, iya, kebayang sih. Kepencet lagi. Mana sih? Apa nih selanjutnya nih? Tadi kayaknya ada yang Kalau nanya kalau di Swedia sama di Denmark itu bahasanya gimana? Kalau hmm, misalnya, jadi Swedia sama Denmark itu sedikit dari negara-negara di Eropa yang populasi bahasa Inggrisnya tinggi. Di Swedia itu sampai 90% penduduknya bisa bahasa Inggris, kayak yang tadi aku hmm, bilang. Jadi nggak perlu ada masalah. Tapi kemarin aku di Swedia setiap hari belajar bahasa Swedia A1. buat Terus ini sehari-hari gitu ngobrol ha, sehari-hari. jadi dapat aja dari kan karena au pair kan jadi dibayarin sama keluarga asuh, tapi setiap hari jadi lumayan intensif. Kalau di Denmark sebelum aku kan kemarin aku jadinya milih belajar bahasa Jerman aja kan. Jadi kemarin aku sempet les bahasa Denmark sampai level 3 seminggu 2 kali gitu. Berarti kamu udah bisa Swedia, Ya, Denmark, lupa Jerman. sama Swedianya, lupa banget. Tapi Padahal nggak mirip. dipakai ya. Iya, Swedi sama Hmm. Danish tuh mirip. Ya tadi kamu bilang apa? Arbeide apa? Jadi bahasa Denmark sama bahasa Jerman tuh mirip, Zah. Ya enak ya pas belajar Mirip-mirip. ya. Terus banyak orang Denmark yang bisa bahasa Jerman. Karena itu ya, Denmark kan dekat Karena sebelahan. ya sebelahan. Mm, 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 mm. Ya kayak aku waktu ke Belanda ya tes itu kan mirip-mirip ya bahasanya. Kok Nah, aku bisa baca ya? Kok aku ngerti ya ini maksudnya apa? Jadi enak iya sih aku ya. juga ngedengerin orang Belanda kok kayak orang Jerman sih, menurut aku. Iya, iya, Tapi iya. katanya beda. Ini tuh ada yang Kalau nanya, gini, Kak, dulu waktu au pair wawancaranya sama GF berapa kali? Kamu berapa kali tes? yang aku kirim aplikasinya banyak sih, tapi yang beneran dapet wawancara cuma 1 2 gitu lah. Tapi wawancara sama satu keluarganya sekali doang. 2 kali deh kalau nggak salah. Nah, 2 kali. Nah, Mm-mm. kalau yang keluarga aku ini dia hits gitu. Maksudnya yang berbong daftar ke dia tuh banyak banget. Ha, Terus ha, dia ha. mungkin dia tuh punya pernah pengalaman buruk lah sama au pair yang sebelumnya gitu. Jadi dia bener-bener Oke. pilih-pilih banget. Itu aku entah berapa kali deh video call sama dia 5 apa berapa kali. Jadi sampai dia harus bener-bener yakin gitu. Sampai Mm-mm. aku inget banget tuh wawancara yang ininya tuh jam 2 pagi. Waktu Jam 2 Indonesia. pagi aku baru bangun tidur. Ini ada Mm. wawancara itu uyuhan apa ya uyuhan tuh bahasa Indonesianya. Uyuhan lah pokoknya itulah. Maksudnya masih bisa wawancara jam segitu. Iya, 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 iya. Ini apa nih Kak Zahra kuliahnya pakai bahasa Jerman apa Inggris? Kalau yang nanti pakai bahasa Jerman. Bahasa Inggris. Aku Wah. bahasa Inggris sudah lupa malah. Nggak lupa sih maksudnya. Kamu belajar bahasa Denmark sampai C1 kalau bahasa Jerman kalau sampai C1 berapa lama sih? Aku kan aku waktu datang kan B1 nih ya. Waktu datang FS Shot tuh B1. Terus pas au pair minta B2 dulu. B2 waktu itu 3 bulan. Terus sekarang C1 3 bulan. Cuman gara-gara corona ini nih. Jadi tutup. Aku belum lanjut jadi belajar sendiri deh.
C1-nya. Nanti Jadi Juli mau 3 bulan lah ya per level ya. ujian. Tapi keren Zah, Cuman keren banget. ya doain ya mau ujian nih, ntar Juni. Amin, amin, amin. Keren banget Tapi sih, keren ini banget. apa? Tapi tes kalau misalnya kita emang mau ini ya kan ada yang visa sprakurs yang emang fokus. Kan kalau aku kan nggak yang Belajar intensif bahasa. ya. Heeh, Mm-mm. kalau aku nggak yang intensif ngambil sprakurs intensif. Kalau yang intensif gitu ada sih 6 bulan dari Mm-mm. B1 sampai C1 gitu ada di Jerman. Tapi ya Oh, itu 6 bulan. emang fokusnya. Wow. Jadi sehari itu kayak 5 jam gitu. Oh, tapi tuh Banyak. benar-benar ngerti sih. Kayaknya bakal Iya, langsung ngerti deh. dan emang mereka buat Mm-mm. khusus langsung buat ujian gitu. Kan kalau Mm-mm. misalnya S2 gitu ya, ada kan harus ujian DSH dulu. Nah, mereka emang si lesnya itu di bawah uni, biasanya tuh di bawah si kampusnya buat Oke. persiapan nanti buat masuk kuliah gitu. Cuman karena sambil au pair kan susah ya 5 jam per hari. Iyalah, susah Akhirnya banget. ambil yang sebagian aja. Setelah au Tapi pair, kayaknya lebih susah cari GF di negara Skandinavia katanya. aku nggak bisa bilang susah enggaknya sih. Cuma kalau Skandinavia kan ada ada bahkan ya ada au pair di Islandia. Hmm. Jadi di Islandia tuh bisa jadi au pair Iceland. Baru tahu nggak? Itu di rumah mulu kayaknya ya. Tapi bagus banget sih Zah. Tapi kalau di kotanya tuh Hmm. apa namanya bagus. Kotanya tuh bener-bener udah jadi kota. Hidup gitu Jadi ya. jadi kalau nggak salah nih ya, kalau jadi au pair di Icelandia tuh dapat 60.000 Icelandian krona. Itu mungkin setara Buat 8 juta, setara 8 juta. hmm. Terus sama batas umurnya 26. Oh, Jadi kalau jadi nggak ya, jadi kalau di Skandinavia bisa di Islandia, bisa di Norwegia, bisa di Swedia, bisa di Denmark. Tuh. tapi aku nggak kebayang sih kalau di Iceland. Aku dingin banget kayaknya bakal aku punya alergi Bener, jadi kayak dingin banget. kan betah. Bisa sampai saljunya bisa sampai 2 meter karena host mom aku yang sekarang kan dari Islandia. Mhm. Jadi dia kayak kasih tahu pernah ada sampai 2 meter kemarin saljunya. Jadi kayak kalau nggak tahan emang susah sih. Ekstrim banget soalnya. Itu nggak corona juga udah diem di rumah aja kali ya. Iya, itu ekstrim banget sih cuacanya kalau kayak gitu. Terus ini ada Di Swedia or Denmark ada uang jaminan juga nggak? nggak ada, nggak ada. Nggak, kalau au pair nggak ada yang pakai uang jaminan. Iya. Makanya itu au pair tuh jadi batu loncatan kan ya. Makanya tadi kamu sampai 0 rupiah lah ya Iya, sebulan. waktu pertama kali berangkat. Ya, Kayaknya pemula, kita mulai pemula. fokus ini kali ya, ini jawabin pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, Heeh. terus Kak, SMA kemudaan nggak kalau buat au pair? Enggak. Enggak. Cukup cukup Waktu yang banget tepat. waktu yang tepat. Jadi nanti tuh abis au pair terus kita mau ngapain, terus kalau emang beneran mau lanjut kuliah tuh waktunya cukup gitu ya. Keketuaan. Iya, iya. Kak, terutama kalau kamu masih galau nentuin jurusan, terus misalnya kamu punya mimpi pengen kuliah, au pair tuh tepat banget sih menurut aku. Pengen ya pakai Eh, TOEFL enggak. enggak. Justru Swedia sama Denmark nggak pakai sertifikat bahasa sama sekali. Nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, nggak pakai sertifikat bahasa Denmark, nggak pakai sertifikat bahasa Swedia. Yang penting dapat host family. Interview visa au pair pas di embassy gimana? Kamu gimana, Tes? Nggak ribet. Cuma pas waktu Apa di ditanya apa? Swedia itu biometrics. Biometrics kalau di Swedia sama Denmark, aku tuh langsung dapat kartu pink. Nggak ditanya-tanyain sama embassy-nya. Cuma ditanya kenapa mau jadi au pair. Dan itu Udah tuh. kayaknya udah, iya, terus habis itu langsung biometrik, langsung tanda tangan, Itu sidik jari, foto. itu ditanya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia sih seinget aku. Udah Karena itu. ibu yang ngejagainnya kan orang Indo. Ibu yang ngejagain di embassy ini Kuningan, orang Indonesia. Oh, ya beda banget ya. Emang kalau yang Jerman tuh ribet di awal ya. Di Di Jerman yang tuh Jerman ketat tuh ya. kayaknya. Jadi ya itu makanya banyak yang sharing apa ya wawancaranya apa aja. Ya itu pertanyaan-pertanyaannya biasanya kita harus jelasin, harus hafal gitu keluarganya tuh berapa orang, tinggal di mana. Terus itu dites bahasa Jerman kita lancar apa enggak. Mm-mm, mm-mm. Biasanya itu ditanyain cara ngucapin nomor telepon. Aku aja waktu itu lupa cara Oh, ngomonginnya gimana. sama ngeja nama lagi. Ngeja nama Mm-mm. pakai bahasa Jerman. Iya, pakai bahasa Jerman dan emang Iya. sama natif Jermannya sendiri. Jadi misalnya kita lagi wawancara Ah. apa sih, lagi ngurusin visa tuh sama orang Indo kan. Terus pas yang itu nanti diwawancara ya, terus datang natifnya ngobrol berapa menit, 5 menit, 10 menit.
Udah deh. Kalau menurutku sih sama jangan panik kali ya, karena kan namanya juga bahasa baru kan. Kalau Iya, iya, misalnya benar. panik, nanti ditanya apa gitu kan bingung, padahal udah latihan. Iya, iya sih benar. Kamu punya ini nggak, tips kalau misalnya buat latihan, pas interview kamu gimana latihannya, pas mau di embassy? Kalau karena waktu au pair tuh nggak niat itu ya, jadi aku nggak latih. Jadi aku nggak Mm-mm. latihan, jadi kayak ya udah terjawab aja gitu. Cuman mungkin kalau yang waktu FS shot gitu yang bener-bener nyiapin banget, aku list tuh kira-kira aku mau nanya apa aja, terus kalau perkenalan tuh mau ngomong apa aja. Nah, jadi Mm-mm. kalaupun mereka nggak nanya, aku tetap cerita gitu loh. Iya, aku Siapin tuh, jawaban, iya, mereka nggak nanya pun aku nyeritain aja. Jadi intinya kan dari wawancara itu mereka tuh pengen tahu kita tuh bisa nggak sih ngomong bahasa bahasanya. Jerman gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. kayak kita pede aja nunjukin kalau kita tuh bisa ngomong. Tapi kalau misalnya nggak ngerti, kita tuh wajib nanya gitu. Jangan sok-sokan ngerti lah kalau misalnya dia nanya apa ya, jangan sok-sokan langsung jawab apa gitu. Mereka apa ya kan mereka ngerti juga sih gitu. Kalau kita nggak bagus-bagus banget misalnya. Jangan malah pidato lah ya, udah pidato ntar malah pusing ya. Nah, tapi pas FS shot sama au pair kan banyak yang nanya nih, kalau misalnya Hmm. pas FS shot sama au pair tiba-tiba ditanya nanti kamu mau balik ke Indonesia atau enggak gitu. Hmm. Terus kamu Aku jawabnya waktu itu kalau apa? Pas aku FS shot, emang sama au pair. jawabnya nggak selalu bilang, iya aku habis FSC balik ke Indo, aku nggak yang jawab kayak gitu loh. Aku Nggak jawabnya, langsung direct gitu ya. aku jawabnya, jadi aku tuh pengen nanti ilmu yang aku dapatkan ketika episode ini pengen aku pakai seperti ini. Jadi mungkin, Oh, jadi itu tricky gitu jawaban loh. tidak langsung. Iya tricky biar nggak bohong Jawaban gitu loh. tidak langsung. Iya. Ah, Karena mungkin aku benar-benar. masih agak sanksi gitu kan ya, kalau yang ngebohong langsung, iya aku bakal pulang ke Indo, bakal gini-gini. Aku nggak gitu sih. Aku bilangnya, ya dengan ilmu ini aku tuh pengen nanti seperti ini. Aku kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak mungkin lebih kayak jujur dan emang sesuai aja kali ya sama apa yang kita jalanin ya nggak sih? Kalau misalnya kamu kan juga pernah punya pengalaman ngajar nggak sih? Ya kan? Iya, 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 Terus, iya. terus pas FE Shot kan ngajar. Kalau au pair kan berhubungan sama anak-anak. Jadi menurut Iya, aku iya. kayak sejalan nggak sih? Iya, Sejalan jadi banget. Mm-mm. salah satu ya kenapa si GF aku mau nerima aku juga itu karena aku ada pengalaman sama anak-anak, apa ya? Oh, itu penting banget sih pengalaman sama anak-anak atau kita misalnya sering apa ya ngasuh ponakan kita atau adik kita gitu ya itu ngaruh banget sama apa bisa dapat GF atau enggak gitu itu ada yang Mm-mm. nanya tes bagi tipsnya buat biar dapat nggak dapat GF yang bikin zong katanya biar nggak Tips zong. utamanya adalah banyak-banyak tanya ke calon host family. Terus kalau misalnya kalian udah ada feeling nih, aduh kayaknya insting kalian udah kayak kayaknya nih muka-mukanya nih udah mengerikan gitu ya. Lebih baik say no, lebih baik kalian dapat host family dalam waktu yang lama, tapi itu bener daripada kalian pengen cepet-cepet berangkat, dapat host family, tapi pas udah nyampe zone gitu Hmm. sih. Karena dulu aku pengen banget berangkat cepet-cepet gitu sih. Mungkin Nah itu itu yang iya harus di. iya iya benar-benar jadi kayak apa harus ini aja apa ya namanya tuh langzam harus pelan-pelan aja gitu kalau jangan buru-buru pengen ini ya ini ya ini aja yang penting aku berangkat dulu deh jangan itu kali ya karena nanti juga si familinya suka aku pernah tuh ada yang familinya tuh curhat di ini di Instagram gitu jadi kayak merusak nama baik orang Indo gitu jadinya Hah? Dia jadi bilang dia apa? curhat Dia ngejelek-jelekin au pair Indo. iya jadi ya mungkin itu juga kali ya sebenarnya kalau aku lihat sih si keluarga itu emang pernah hubungin aku si keluarganya emang baik gitu. Eh, cuman ya dia cerita ya mungkin masih baru lulusan SMA gitu kan terus emang masih bayi si anaknya tuh si apa si anak GF-nya tuh mungkin gak ada pengalaman atau Oh. gimana jadi kayak ditinggalin gitu si anaknya Oh, ya ampun. Iya cuman sih yang kayak sama. cerita di IG gitu jadi dan dia bilang aus Indonesian gitu jadi kan nggak enak ya Iya, iya. bacanya. Aha, iya sih kalau menurut aku gimana ya selain kita mengharapkan kita pengen dapat host family yang baik, kita juga sebagai ibaratnya kan kita datang ke rumah mereka gitu ya ya punya tata krama yang baik aja. Terus kalau misalnya udah tahu nih mau jaga anak bayi, kan kalau anak bayi kan ringkih gitu ya. Kalau Iya iya misalnya kita nggak pede jaga anak bayi, ya mendingan mendingan jangan jangan bilang iya, karena nanti takutnya kepalanya kecengklek kan, terus aduh opernya yang disalahin, iya kan? Jadi kayak
yang penting kayak tahulah kalian kadarnya seberapa gitu. Atau Hmm. misalnya kayak Zara ngejaga anak berkebutuhan khusus misalnya ditanyain. Kalau misalnya kalian dalam diri kalian tuh udah kayak kayaknya gue nggak bakal bisa deh jaga anak berkebutuhan khusus, kayak gue nggak bakal sesabar itu. Jangan bilang Hmm. iya, jangan nanti malah Iya. jadi masalah gitu sih. Hmm. Tuh. Itu ada yang bilang juga tuh. Kamu nanya kalau au pair itu harus menjelaskan kecintaan kita sama anak-anak di profil au pair world-nya ya. Dan punya pengalaman sama anak-anak atau ngajar ya gitu katanya. Gimana Tes? Kalau dari aku sih nilai plus, tapi belum tentu juga itu yang bakal diinin sih. Aku Yang kalau kalau baca-baca, pasti mm-mm. ya sok Kalau atau baca-baca tips-tips gitu, ini kalau bisa foto profilnya tuh sama anak-anak gitu. Jadi mm-mm, kayak mm-mm, pengalaman ya kita tuh udah kelihatan lah udah berpengalaman sama anak-anak. Kan fokusnya itu mm-mm. ya kita nanti ya harus bisa nggak ya komunikasi sama anak-anaknya lah gitu. Iya Kamu nggak ada pokoknya kesulitan tes apa. mengendalikan anak-anaknya nggak ada cerita apa gitu? Paling yang paling kecil aja sih, cuma dia tuh sebenarnya sweet banget gitu kan. Kayak ya gitulah kayak sweet banget lah pokoknya kayak apalagi dia cowok gitu kan, anak asuh aku yang paling Iya. kecil tuh Iya. cowok, terus rambutnya tuh kayak keriting-keriting, matanya tuh kayak Sama. kayak bidadari-bidadari gitu, kayak Cupid. Iya, Kamu iya. tau Cupid gak sih, Zah? Iya, Tapi tuh iya tahu. aktif banget. Tapi tuh aktifnya Eh, dia tuh nakalnya tuh nggak cuma ke aku. Jadi hmm. tuh aku nggak ngerasa apa ya. Jadi aku tuh nggak ngerasa dia nggak suka sama gue gitu ya. Karena emang dia nakalnya ke semua orang. Dia pernah Iya. nonjok orang di mall. Semua dia tonjokin. Jadi kayak, iya gimana ya. Tapi dia tuh namanya masih bocah. Gimana sih cowok Iya, gitu iya. kan. Hmm. Tapi ya udahlah. Dan dia tuh kadang-kadang kayak udah selesai gitu. Dia baru nyadar. Bisa habis mukul mamanya ya. Mamanya aja dipukul gitu kan. Dia baru nyadar dia langsung kayak merasa bersalah. Dia Hmm. pernah dong di apa namanya di TK-nya mukul bapak-bapak di bagian ini, di bagian itunya bapak-bapak kan. Bapak-bapaknya teriak, "Au!" gitu kan. Terus dia tuh langsung kayak takut, dia baru ngerasa salah, gue mukul Nggak kayak dia mukul ngecek itunya dulu bapak-bapak. ini apa benar? Iya dia tuh pengen ngetes, dia tuh masih kecil pengen Iya ngetes, tapi ya anak-anak udah itu. namanya anak-anak. Hmm. Kalau aku sih, Asik ya deh. anak-anak baik. Cuman kan wajar nggak sih pas awal-awal mereka butuh adaptasi gitu. Nah, sama Mm-mm, aku juga itu bener. anak aku yang cowok 5 tahun, kriwil-kriwil juga gitu ya. Dia tuh, nah masalahnya tuh pas aku datang itu au pair yang sebelumnya tuh masih ada di situ dan tinggal sekitar 2 minggu di situ. Jadi kayak masih deket sama Hmm, tiba-tiba ada aku. Jadi seolah-olah aku tuh yang membuat au pair itu pendatang tuh baru pergi. gitu ya. Jadi anak itu kayak sebel gitu sama aku awal-awal. Ah, Sampai terus aku tuh ngerasain ya keringetannya mau bawa bawa anak ini ke TK gitu karena bangun tidur iya. tuh kan emang ibunya udah nggak ada jadi kan harus sama aku yang benar dari bangun tidur terus pakai baju semuanya kayak gitu. Kalau di Skandinavia, Zat tadi aku baru ngisi dia nanya ada yang pakai agen atau enggak. Apa pakai apa? Pakai agen atau enggak? Kita nggak pakai Oh, agen. mm. Ih, maaf ya internet aku tuh ini Kenapa? banget jelek Ih, slow banget. aja sih. Slow, slow. Tentang anak-anak, kalau dari aku sih, kalau anak-anak yang penting kita jadi kayak mereka aja sih. Kayak, Iya, 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 ya, jadi kakaknya. jadi sebahagia anak-anak. Aku ngajarin anak-anak asuhku main home pimpa atau jongkok gitu-gitu. Beneran, jadi mereka suka kayak datang-datang ke kamar aku atau jongkok gitu-gitulah. Ya capek sih, cuma seru aja. Eh, ya kalau aku waktu itu ini dulu apa sih kayak mungkin ini ya jiwa-jiwa fisikanya masih ada gitu ya kayak Oh, observasi dulu gitu dia observasi dia itu bakal manut kalau kita gimana gitu jadi ah, bangun tidur tuh jangan yang langsung ayo ganti baju kita harus ke TK enggak gitu dia tuh harus main dulu harus kayak moodnya harus dibangun dulu iya, terus iya. baru sekarang udah mau sarapan udah sarapan terus sarapannya sekali-kali kasih yang dia suka gitu. Ya udah habis itu malah kalau udah deket tuh malah deket banget ya itu ya lucu-lucu ya anak kecil tuh
Mm, mm, Ah, mm. Terus kalau di Skandinavia bisa belajar bahasa mereka atau Inggris aja. Belajar bahasa mereka di Swedia aku belajar bahasa Swedia, di Denmark belajar bahasa Denmark. Setelah ada tesnya. Kayak kayak les aja sih, kayak les bahasa. Habis les, terus habis itu ada tes, tes bahasa gitu. hmm. Tips pede ngomong belajar bahasa Jerman. Apa ya tipsnya? Tipsnya jangan malu aja. Gimana tips biar pede? Iya. Oh, aku dulu Kalau aku ini sih sih, banyak latihan, kan latihan ngomong yang gitu-gitu paling kan. susah tuh speaking ya. Ngomong kita video aja gitu, video ngomong sendiri. Internetnya sedih. Gimana sih? Gimana tadi aku bilang, kamu bilang latihan ngomong, Iya, jadi bikin video gitu ngomong sendiri. jadi harus ngomong sendiri guys. Kayak misalnya tuh aku gini, aku orangnya suka curhat gitu ya. Nah, jadi aku bikin video gitu, ngomong pakai bahasa Jerman, curhat aja. Kan nggak ada yang nyalahin ya, maksudnya nggak ada yang nyalahin, itu salah, ini salah. Ya udah ngomong aja. Terus nanti aku video, ulang lagi nih, ini mana nih, aku tadi salah. Itu harusnya aku ngomong apa gitu. Gitu sih. Iya, Kalau iya, iya. Tessa, Kalau aku juga baru kamu kan latihan udah lebih dasar jago kan. nih. Aku baru latihan dasar sama kayak kamu juga, kayak ngomong-ngomong sendiri, cuma aku nggak direkam sih. Ngomong sendiri aja nggak jelas. Aduh, internetnya cuy. Kalau kamu belajar grammarnya, ada tipsnya nggak, Za? Belajar grammar bahasa Jerman. Jangan tanyakan aku grammar. Datif, akusatif, nominatif, Za. Aduh, nggak tahu. Oh, kalau itu yang der didas itu apa nama natif ya? Iya, Aduh, iya, iya. eh, aduh, kamu kenapa ngetes aku sih? Nggak Itu tahu. tersulit sih sebenarnya menurut aku. Banyak eh, latihan aja. Bagian Kalau situ. aku Ha. gitu misalnya ada kata gitu ya, aku selalu bikinnya ngafalin kata itu atau misalnya mau itu aku satu itu tuh langsung bikin kalimat gitu. Jadi ngafalinnya per kalimat. Hmm, oke, Jadi oke. bukan dihafalin kalau misalnya ini nominatif harus ini, akusatif harus gini, tapi biasanya tuh kata ini tuh pakai ini nih. Jadi si otak aku tuh apa simul aku tuh udah kalau ngomong ya udah pakai yang itu gitu, enggak yang mikir dulu. Hmm. Cuman emang aku ngerasa ya setelah aku belajar C1 ini bahasa Jerman aku jadi hancur sih. Kenapa? Ya karena makin ke atas kan makin banyak ya grammar yang harus di. Oh, iya, Jadi iya, makin ngerti, banyak ngerti. mikir, makin kacau lah. Ah, oke, oke. Tapi keren lah Cuman udah sampai c perbendaharaan, satu cuman c perbendaharaan satu kata sih yang. Hmm. satu level lagi udah deket natif lah. C1, C2 Hmm. selesai kan? Ya tapi kan dari C1 ke C2-nya itu Apalagi aku yang masih A2. bisa. Kalau menurut aku A1 sampai B1 bisa sendiri. Tapi kalau dari aku pribadi ya, kan tadi aku bilang bahasa Denmark mirip sama bahasa Jerman. Aku ngerasa bahasa Inggris sama bahasa Denmark, aku ngebantu belajar bahasa Jerman. Iya, Mm-mm. Terus kan kalau gimana gimana? bahasa bahasa Inggris kan juga kayak belajar subjek, verb, predikat gitu-gitu kan. Heeh. Cuma emang bedanya kalau bahasa Jerman dibalik-balik, Iya. tapi kayak Iya. ya, tapi jadi kayak lebih mudah mengidentifikasi sih ini mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang kata benda. Dan kalau di Ah, bahasa Jerman kan bahasa kata bendanya semuanya pakai huruf besar kan? iya 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 iya. Iya, kayak mengidentifikasi aja sih. Aku waktu saya nggak pernah ini ya, maksudnya nggak pernah belajar bahasa Inggris dengan benar kali ya. Maksudnya aku tuh kalau belajar bahasa kayak cuman speaking doang, nggak pernah yang Hmm, gramatiknya gitu. Jadi yang belajar bener-bener dari awal tuh baru bahasa Jerman bahasa ini. Jerman. Cuman karena kita udah kalau aku sih, kalau karena udah tertarik sama negaranya, penasaran sama kulturnya, Mm. jadi ya menyenangkan aja sih Jadi bikin belajarnya. semangat. Benar, Iya, benar, benar. gitu. Kalau misalnya ada yang bikin kita semangat, bahkan ya menurut aku, kadang-kadang ada orang yang suka nonton film Korea dan jadi bisa bahasa Korea karena ada yang bikin dia Iya, semangat. iya Iya, benar-benar. Nah, aku tuh aku mikir belajar ya bahasa gimana. Inggris gara-gara Harry Potter. Oh, Iya, aku aku malah cinta gini, banget Harry Potter. nonton film Korea tapi subtitlenya bahasa Jerman biar biar Oke. ada alasan.
Oh my God, itu susah ya, Za? Itu menurut gue susah sih, Za. Tapi biar ada alasan gitu loh. Jadi kita nonton ada Ah, manfaatnya lah. iya, iya, iya. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Ada lagi nggak sih pertanyaan-pertanyaan? Nih, Tadi Kak, banyak oh ini banget nih ya. kecintaan sama anak-anak. Tadi udah lah ya, pakai foto-foto gitu-gitu. Terus Mm, kalau Jerman pakai TOEFL nggak, Zah? Gitu. enggak. Kalau Jerman ya sertifikatnya minimal satu. Tapi kalau bisa sih A2 lah, biar enggak ini bang. Yang penting A1 Jerman ya. Ya nggak sih? Mm-mm. Tapi kalau bisa sih A2 ya. Maksudnya Iya, biar benar. pas datang tuh nggak kaget banget. Mm-mm. Aku Nggak kemarin nggak baca-baca gitu, jadi tuh dia udah lulus A1 Gute, tapi mm, pas wawancara di Kedubes oh, ditolak gara-gara nilai nilai sertifikat bahasanya cuma 70 atau gimana gitu. Padahal kan kalau dari Gute kan itu 60 juga lulus ya. Tapi pas di mm-mm. Kedubes katanya gara-gara itu visanya ditolak. Iya sih, soalnya ya kalau menurut aku sih, ya aku aja yang waktu itu B1 ngerasanya nggak cukup gitu ya buat FS Shot, apalagi A1 ya. Cuman ya tergantung kita sih, kalau yang penting kalau FS Shot atau au pair tuh yang penting speakingnya gitu. Kalau speakingnya Berani, lancar ya berani ngomong, berani ngomong. berani salah. Mm-mm. Belum paham untuk masalah visa. Hmm, Kalau kalau dari kamu gimana, Zak, kalau masalah visa di Jerman? ya pokoknya nanti tuh kan kalau misalnya kita daftar gitu ya di Kedubes tuh kan ada formulirnya. Kalau au pair mana yang harus diisi, FSC apa yang harus diisi gitu. Nanti bawa itu isi formulirnya, bawa berkas-berkasnya. Pokoknya berkas-berkasnya kayak CV, terus ini harus oh iya kalau di Denmark pakai motivation schreiben nggak sih? Pakai surat Enggak. motivasi gitu nggak? Enggak. Nggak ya? Nah kalau di Hmm. yang Jerman pakai itu surat motivasi, terus apa lagi ya syaratnya? Udah nanti pas di visa itu diwawancara. Yang tadi aku ceritain wawancaranya, yang harus Dan itu ceritain. biasanya dari Kedubes sudah ada persyaratannya ya nggak sih? Iya, itu lengkap banget sih. Atau enggak, itu Heeh. asal kitanya rajin googling ya. Itu yang Heeh. blognya Kak Gerinda tuh, yang Dengspa tuh. Itu Iya, gampang. jadi suka baca dengspa.com itu kalau informasi ke Hmm, Jerman. hmm. Sama Banyak beli sih. bukunya Zahra, jangan lupa. Makasih banget loh Tes, udah ini. Aduh. Iya, kalau dari aku sih yang penting ketemu host family dulu. Pokoknya kalau udah ketemu host family, udah deal gitu ya. Kan jelas nih Hmm, kita mau ke negara mana, baru kita cari embassy-nya, terus tinggal telepon aja. Semua embassy tuh mereka biasanya langsung fast respon banget. Kalau kita telepon hmm. nanya persyaratan gitu sih, Oh iya, dan oh lengkap. iya. Iya lengkap. Terus lengkap juga, Yang embassy cuma Jerman, memang, kalau embassy Jerman nggak bisa ditelepon. oh bisa, Mereka nggak akan ini, email sih kalau mau paling. Cuma iya masalahnya email. lengkap, Mm-mm. udah lengkap sih. Di website juga udah lengkap banget. Jadi Lengkap banget. mm-mm. Mereka tuh Awalnya sampai pasti sekarang, bingung sih, awalnya pasti bingung kan baru pertama kali ya. Tapi nanti selama ngisi-ngisi kayak menulis motivation scribe kan pasti pertama bingung kan apaan yang mau ditulis gitu kan. Cuma sambil jalan pasti bisa kok. makanya beli buku Zahra Iya. biar bisa. Ada semua yang lengkap ya sis. Aduh, gimana nih? Di Swedia dan negara-negara Skandinavia nggak pakai sertifikat bahasa IELTS maupun TOEFL. Bahasa Inggris kita masuk kategori cukup yang tidak terlalu aktif. Kalau menurut aku harus aktif. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya nilai IELTS atau nggak punya nilai TOEFL, tapi komunikasi itu penting banget sih. Kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa ngomong dan kita bisa ngerti apa yang mereka mau. Karena biasanya masalah komunikasi itu bisa jadi masalah besar waktu au pair. Jadi Hmm, jangan sampai kayak misalnya dia ngasih tahu kamu apa, misalnya disuruh kamu ngantar anaknya ke sekolah, kamu malah ngapain gitu kan. Kalau kayak gitu sih menurut aku mendingan belajar dulu serem banget. aja. Karena kan nanti Iya, malah dimarahin sama si enyak iya, iya. babehnya kan. Benar. Iya Iya sih, gitu sih. pasti banyak misunderstanding gitu. Kalau misalnya kita Mm-mm. bahasanya belum kuat tuh. Mm-mm. Ini Jadi cara cara ini, oh ya. Mau ngomong apa terus? Coba lanjut dulu. iya, jadi yang penting itu aja sih. Yang penting justru menurut aku speakingnya sih sama juga kayak di Jerman. Yang penting speakingnya aja. Hmm.
Itu katanya cara tanya ke host fam, fix enggaknya ambil ambil dia jadi au pair atau enggak. Jadi Kalau mungkin kamu, ya kalau aku sih mungkin itu kali familnya ini ya, GF-nya PHP kali nggak ngasih jawaban. iya, benar-benar. Kalau aku ya dia bilang pas awal, nih aku sekarang udah punya kandidat berapa orang. Nanti aku obrolin dulu misalnya nanti aku hubungin kamu jadi enggaknya. Ya aku nggak nanya. Tapi kalau misalnya Mm-mm. mungkin kamu pengen nanya ya tanya aja apa jadi gimana gitu. Misalnya kamu bilang aja kamu udah ada termin di Botschaft gitu. Ini kamu jadi ambil aku apa enggak gitu. Tinggal tanya aja. Iya. Ya, Tapi biasanya kalau dia udah yakin sih dia langsung bilang ya. tahu Dia tahu langsung pasti. bilang. Tapi kalau saran aku jangan cuma fokus sama satu host nggak sih? Mm-mm. Mm-mm, Apanya? sambil Oh, cari. ini Maksudnya jangan bosnya cuma, dia. heeh. Ntar satu host kita tungguin, tungguin kan, tatonya nggak jelas. Iya. Oh, yang paling cepat-cepat dia dapat lah. Mm-mm. Kak, aku Ini fixnya nih, fixnya udah tadi ya. Interviewnya yang ditanya apa aja? Interview apa nih? interview apa? Oh, yang Interview sama family belum cerita ya kita. Ditanyain apa aja sama keluarganya. kalau jadi ini aku kemarin pas di Swedia tuh pertama kali host family-nya yang si bapaknya dari Jerman. Oh, terus? Nah, terus habis itu ya pokoknya dia intinya dia pengen anaknya di rumah ngomong bahasa Jerman. Nah, loh. Tapi kalau aku kan aku belum bisa, karena nggak bisa bahasa Jerman kan, belajarnya bahasa Swedia juga. Jadi waktu itu Hmm? aku ngomongnya bahasa Inggris aja sih. Cuma dia ngomong sama anaknya bahasa Jerman. Harus banget. Terus habis itu pokoknya aku sih kalau pribadi nanya-nanya kayak mereka sehari-hari kegiatannya di rumah apa aja. Hmm. Terus tugas-tugas aku apa aja, jemput anak asuh jam berapa. Terus karakter anak asuh kayak kalau kamu menurut aku kalau kamu nanyain karakter anak asuh atau host kids kamu itu kayak menggambarkan kamu tuh tertarik. Si ini yang nomor ini berapa? Gimana anaknya? Apakah apakah malu-malu gitu-gitu sih. Gitu. Sama paling sama hal-hal teknis kayak visanya gimana nanti gitu-gitu sih. Hmm. Ya kalau aku, kalau yang ditanyain sama GF-nya, ya nggak jauh dari pengalaman kita sama anak-anak, sama terus di keluarga kita kayak gimana, anak berapa, terus kita sifatnya kayak gimana. Cuman kalau mungkin tambahan yang buat nanya ke GF-nya, selain tentang keluarganya, tanyain juga yang tadi sih hak-hak kita gitu loh. Kan kadang ya itu harus dibikin kelar dari awal gitu. Ntar kita boleh les, misalnya aku pengennya les B2 boleh enggak gitu. Terus tadi yang libur, masalah libur. Atau ada juga sih teman-teman aku yang sampai ini banget ya, misalnya nanti kalau misalnya dia Uberstunden, apa sih Uberstunden tuh ya? Kelebihan jam. Kerjanya lebih dari jam kerja gitu, dia ada biaya tambahan biaya atau enggak gitu. Cuman kalau aku sistemnya nggak tahu sih biar aku ngerasa nyaman di keluarga itu ya. Jadi aku menjadikan diri aku benar-benar jadi part dari keluarga itu gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ternyata dia butuh bantuan di luar jam kerja aku atau misalnya apa, aku nggak misu-misu gitu. Ya karena Mm-mm. itu bagian dari keluarga ya udah aku bantu. Itu sih Iya, kadang kalau menurut aku kadang yang banyak ngerasa nggak betah tuh mungkin nggak ngerasa bagian dari keluarga itu gitu loh. Gitu nggak sih? iya, iya. Sama pas main sama anak kan kadang kita maunya hitungan kan kayak aduh udah main sama anak, udah ngejagain tapi kan kayak bagaimanapun kita tinggal di rumah mereka. Masa kayak misalnya main sama anak atau kayak misalnya nyiapin sereal doang kayak hitung-hitung banget. Jadi kayak harus agak sedikit fleksibel sih menurutku juga gitu kan. Hmm. Ini tadi Ah, hmm? Apalagi? untuk sekarang mau au pair ke Denmark aman gak Kak? Tadi kan katanya mau dihapuskan. Kalau dihapuskan itu kayak masih masih menjadi apa ya perdebatan gitu sih. Jadi belum jelas juga mau dihapusin atau enggak. Cuma ada rumor katanya mau Hmm. dihilangkan. Cuma belum jelas juga kalau misalnya Udah aman atau daftar mah enggak. daftar Yang aja ya. penting kenapa? Daftar mah daftar aja. Daftar-daftar aja karena ya belum ada bener-bener statement bakal dihapuskan. Cuma masih ada rumor-rumor gitu aja. Hmm. Yang penting sih pastiin dapat host family yang baik itu aja sih kalau di Denmark. Hmm. Jangan sampai zong. Itu katanya. Kalau aku baru sebulan lalu ngurus visa dan udah jadi, ternyata ngurus visanya nggak serumit yang kubayangkan. Yang penting dokumen lengkap, terus wawancara lancar katanya. Gimana gimana? Kalau yang paling penting terus kita tahu keluarganya
bawa balik ke Indo. Itu mungkin dia pengalaman dia. Ini banyak yang nanya tentang FS Shot ya. Kayaknya buat yang pertanyaan tentang FS Shot aku jawab besok ya. Soalnya besok Iya. bakal bahas nggak FS Shot. Mungkin ntar bahas tentang FS Shot aku sama ada sama temen aku Herendi. Itu dia FS Shot Hmm. di Altenpflege di apa? Panti Jompo. Iya, iya, iya. Di Ada lagi nggak? Altenheim. Ya di Altenheim. Selamat nih yang tadi katanya udah jadi visanya ya. Habis ngurus visa. Iya, sama. Felicius, congratulations. Sampai bertemu. Nanti kita ketemu ya, Tes. Iya, amin amin ya ampun. Kamu yang ke Hessen atau gimana nih? Kembali Aku kan berkunjung nanti, ke Hessen. iya, aku ntar kan di Mannheim ya. Maksudnya masih deket lah kemarin. Ntar aku yang datang lah. Sekalian silaturahmi. Ah, oke 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 oke. Ini ada nih. Kalau bahasa Jerman di SMA itu selevel apa? Hah? Gimana? Bahasa Jerman? Kak, Oh, kalau iya. bahasa Jerman di SMA itu levelnya apa? Ada sama gitu ya. Maksudnya itu bukan sih? Kayaknya dia mikirnya dia mungkin belajar bahasa Jerman di SMA-nya. Cuma dia nggak. Hmm. Hmm. Aku kurang tahu sih ya, karena waktu itu juga di sekolah aku nggak ada pelajaran bahasa Jerman. Cuman pelajaran bahasa Jerman di sekolah sama tingkat itu tuh suka beda gitu kalau aku lihat ya. Jadi aku juga nggak bisa ngebandingin gitu itu selevel atau enggak. Yang kalau kamu mau tahu itu selevel atau enggak ya cobain kerjain tes ujian A1 yang latihannya gitu. Kalau kamu bisa berarti mungkin selevel A1. Iya, jadi dasarkan kemarin kalian misalnya belajar bahasanya di SMA, tapi kayak lebih apakah kalian bisa lulus tes Gute, karena tes Gute itu salah satu yang diterima kalau misalnya mau dipakai buat ke Jerman. Apalagi nih. Iya, ini ada yang nanya FS Short. Ausbildung. Ya ampun. Kita berdua nggak ada yang Ausbildung nanti ya. Nanti Iya, kalau aku belum Ausbildung, ngundang yang saya. Ausbildung kita Ini kali pertanyaan terakhir kali ini ya, saya. Nanyain tentang fair truck. apa katanya? Udah aku nggak muncul. Kak, kalau misalnya GF banyak bahas-bahas, tapi belum bahas fair truck dan sebagainya. Aku nanya ini gimana ya, Kak? Kemarin baru Skype sama GF. Oh, mungkin itu karena masih awal pertama ya. Kalau bahas Fatra kan mungkin nanti ya kalau seenggaknya apa sih kayak mereka udah cocok sama sifat kita, udah mulai cocok sama kepribadian kita. Mungkin nanti bisa ditanyain setelah itu. Kalau misalnya terus kamunya dulu sih, kalau mau kamunya dulu yang nanya dulu ke ibunya ini cocok. Tapi mereka sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita mau nanya tentang kontrak langsung. Kalau orang Jerman asli mereka apa ya? Kan kalau kita mah suka nggak enakan ya Direct. ngobrolin duit gitu-gitu. Kalau mereka ya biasa aja. Langsung katakan. Hmm. Ini si Eufrasia Nadia. COVID ini bakal berdampak buat apply visa au pair nggak? Kalau aku sendiri nggak tahu. Kayaknya harus tanya ke kedubes nggak sih kalau kayak pertanyaan ini? Kalau aku lihat di grup tuh katanya banyak yang DF-nya ngebatalin karena corona ini mungkin ya takut juga kan ya. Oh, Maksudnya kalau ada yang perjalanan dari luar negeri ke dalam tak bawa virus apa. Mungkin kalau ah, aku lihat sejauh ini kebanyakan mereka nyari au pairnya yang udah di Jerman dulu. iya iya benar. Tapi coba Tapi aja, ya kalau mungkin emang ada udah, yang nunggu. tapi kalau ada jalan bisa aja sih. Yang penting dapat termin. Kalau udah bisa dapat termin kedubes, kayaknya bisa-bisa aja tetap apply visa. Hmm. Karena pasti mereka juga butuh kan, kayak misalnya pasti ada misalnya mahasiswa yang mau keluar negeri juga pasti harus tetap bikin termin kan. Iya, iya sih Mm-mm, betul betul. gitu. Aduh, Ini nanya sekarang udah memanjang ke kuliah di Jerman. iya. Aduh itu nanti deh bahasannya. Mm-mm. Iya, sangat panjang.
harus bikin Karena live IG lagi ya, Zah, buat bahas kuliah. iya, Mm-mm. kita mau jawab berapa pertanyaan lagi nih? Mulai lapar. Ya udah, apa kita sudahi dulu saja? Belum bisa. Iya ya. Penutup deh, penutup Mm-mm. dari kamu. Kayaknya udah mirip-mirip sini, pertanyaannya udah mirip-mirip. Iya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin Tessa langsung. Oh iya, itu Tessa juga punya YouTube. Kok aku lupa Ya. promosiin. Zahra juga punya YouTube. Ih, Ih, enggak, itu mah enggak bener itu YouTube-nya. iya, aku suka Jangan. bahas-bahas soal au pair, soal pakai agen atau enggak, gitu-gitu sih. Sama blog juga ya, Tess ya. Ada Ah, di blog tulisan-tulisannya Tessa karena di menurut blog. aku au pair ini kayak pengalaman banget sih, dan aku tahu banyak teman-teman di Indonesia yang nggak tahu kan tentang au pair. Siapa tahu ada dari kalian yang kayak belum dapat beasiswa atau kayak Zara mau kayak jadi batu loncatan buat kayak pokoknya makasih banyak udah pada nonton sampai akhir ya. Jangan lupa nonton YouTube aku sama baca YouTube-nya Zahra.